gitu kan. Tentu saja itu sesuatu yang sangat penting. Nah, step satu yang sering orang lupa adalah dari yang dasarnya dulu nih. Punya dana darurat gitu kan. Kalau secara umum mungkin 3 sampai 6 bulan pengeluaran gitu kan. Jadi amit-amit misalnya kena PHK atau punya kebutuhan tertentu, itu bisa pakai dana daruratnya. Yang kedua, ada proteksi. Di sini aku sebut secara umum ya, proteksi. Karena proteksi itu bisa, contohnya asuransi pribadi, bisa BPJS, tapi kita harus tahu, kita harus punya proteksi jangan sampai begitu resiko terjadi, duit kita habis nih, segala tabungan kita kerja bertahun-tahun hilang gitu kan. Kemudian kita harus berkembang secara finansial, eh, jangan hutang konsumtif sebisa mungkin dikurangi gitu kan. Terus kita tahu tujuan finansial kita apa. Misalnya kalau yang punya anak mau memperhitungkan anaknya sekolah kayak gitu atau sedang nyicil rumah dan juga eh, ya step berikutnya baru yang pendapatan pasif gitu kan. Kadang-kadang kan orang loncat ya, mikirnya pengennya pendapatan pasif atau investasi sebanyak mungkin yang beresiko, tapi lupa step-step bawahnya. Nah, ya asuransi masuknya yang di pertama gitu kan, sebagai bagian dari proteksi. Apa sih sebenarnya asuransi gitu kan? Tentu saja asuransi bukan investasi, namanya aja beda. Kalau itu sama, ngapain katanya beda gitu kan? Asuransi adalah sebenarnya kontrak hukum. Sebuah kontrak hukum yang jelas banget sebenarnya. Isinya tanggung jawabnya apa dari perusahaan asuransinya, terus dari sisi nasabahnya juga seperti apa. Dan aku suka menganalogikan asuransi itu sebagai satpam, kalau yang gampang kita bayangin. Misalnya sebuah mall ataupun lingkungan rumah kita mungkin punya satpam. Apakah karena punya satpam kita jadi berharap kemalingan? Kan pastinya enggak. Kita berharap tetap aja tuh rumah aman-aman aja. Tapi jaga-jaga gitu kan. Dan kenapa sih kalau kita misalnya contoh mall ataupun rumah, kenapa mereka punya satpam? Karena mereka tahu ada kemungkinan kemalingan. Dan kalau sampai kemalingan, nanti orang nggak berani ke mall itu. Nanti vendor-vendornya juga pada komplain. Jadi reputasi mereka jadi semakin jelek, gitu kan. Mereka kalau itu terjadi, resikonya lebih besar. Bisa nanti bertahun-tahun mulai sepi, gitu kan. Jadi mendingan mereka bayar uang kecil, quote unquote gitu, bayar cost untuk bayar si satpam, gaji satpam, untuk menjaga. Dan sama seperti individu. Kenapa beli asuransi juga? Karena ya kalau jiwa, apalagi kita nggak bisa menilai ya lah ya kehidupan kita tuh angkanya berapa gitu kan. Tentunya sangat penting baik bagi kita sendiri ataupun bagi orang sekitar kita. Makanya ada si asuransi ini. Dan seperti satpam, bayangin kalau misalnya mallnya itu makin besar ekspansi. Terus dia suruh satpamnya jaga shift lebih panjang. Pasti satpam akan minta gaji yang lebih tinggi. Dan sama kayak asuransi. Kalau misalnya umurnya bisa semakin besar, kemudian orangnya semakin beresiko, punya riwayat kesehatan tertentu, ya asuransi akan naikin harganya ataupun bahkan menolak. Satpamnya bilang, ih daerahnya serem banget, ah saya nggak mau kerja di sana. Kayak gitu. Jadi asuransi adalah bagian dari mengelola resiko keuangan. Kembali untuk sebenarnya peace of mind, jaga-jaga. Dan bukan berharap cuan gitu kan. Nah, ini adalah 4 tipe utama dari asuransi. Mau ngelihat di brand manapun, balik-baliknya ini. Jadi yang pertama adalah asuransi kesehatan, kritis, jiwa, sama dana pendidikan. Asuransi kesehatan itu, kalau gampangnya kita simplify dulu adalah yang rawat inap. Walaupun ada sih beberapa hal yang secara rawat jalan juga di cover. Nah, kalau kita coret-coret di sini, apa sih bedanya sebenarnya asuransi pribadi kesehatan versus asuransi kantor? Ini juga banyak orang yang suka agak bingung nih. Apa bedanya sih? Atau sebenarnya sama aja ya asuransi pribadi sama asuransi kantor. Jadi kalau asuransi pribadi di asuransi kantor itu justru mungkin teman-teman ngerasain kalau misalnya anaknya vaksin atau pas ngelahirin atau pas batuk pilek. Nah, itu di cover tuh sama asuransi kantor gitu. Biasa bisa yang bekerja maupun istri atau suami, spouse dan juga anaknya maksimum berapa. Kalau asuransi kantor itu secara umum mengcovernya yang frekuensinya sering terjadi, tapi dampaknya lebih kecil-kecil. Misalnya sekali ke dokter mungkin 500.000, vaksin mungkin 300.000, tapi kan sering.
Sedangkan kalau misalnya masuk rumah sakit, biasanya asuransi kantor itu lebih dikit manfaatnya. Misalnya kamarnya 500.000, obatnya maksimum 5 juta, kayak gitu. Sedangkan kalau di asuransi pribadi yang kita beli sendiri, itu kebalik. Justru dia covernya yang lebih jarang terjadi, tapi dampaknya gede. Tadi kalau aku oversimplify adalah yang masuk rumah sakit. Jadi kedua produk yang kantor sama pribadi ini sebenarnya saling mengkomplementar satu sama lain. Ada manfaatnya masing-masing gitu. Kecuali kalau misalnya di beberapa perusahaan memang ada yang asuransi kantornya sebagus asuransi pribadi. Nah, saran aku cek juga tuh asuransi kantornya seperti apa. Karena yang pengalaman aku, kadang-kadang tuh ada yang asuransi kantornya cukup bagus, tapi dia nggak tahu. Jadi nggak pernah diklaimin, kayak gitu. Padahal bisa tuh asuransi kantornya. Nah, kalau di asuransi pribadi yang biasa orang tahu memang asuransi kesehatan, terutama pas kemarin zaman COVID, kan orang pada mulai tahu ya kalau masuk rumah sakit di cover full atau yang sekarang disebut dengan sesuai tagihan. Nah, kalau teman-teman sudah punya asuransi kesehatan, tolong dicek tuh bukanya tahun berapa. Kalau zaman sebelum 2019, 2020 itu biasanya belum sesuai tagihan. Kalau udah bukanya 2020, 2021 dan seterusnya, dia itu sudah sesuai tagihan biasanya gitu. Dan em, kalau yang sudah punya asuransi, dipastikan juga ya pada tahu soal kenaikan harga atau repricing gitu yang terjadi di tahun ini. Jadi asuransi umumin lewat email dan seharusnya sebenarnya agennya jelasin. Tapi banyak yang realitanya agennya tidak menjelaskan. Jadi teman-teman harus cek email juga. Jangan sampai nggak tahu nanti malah polisnya mati. Nah, yang kedua ini adalah asuransi penyakit kritis. Em, Kalau ada yang mau, ada yang tahu atau boleh tulis di kolom chat juga. Sebenarnya biasanya aku suka interaktif, tapi emang kalau webinar gini kan mungkin beda-beda ya. Ada yang lagi bisa on cam, ada yang susah juga. Ada yang tahukah asuransi penyakit kritis tuh ngapain sih produknya? Kalau misalnya contohnya kanker, dia mengcover apa? Kemoterapi, kemo, seluruh pengobatan. Nah, itu asuransi kesehatan. Dan kenapa aku tanya ini? Aku juga dulu mikirnya begitu. Karena namanya kan kritis, berarti kalau kritis dia di cover dong. Ternyata bukan. Kalau misalnya dia kemoterapi, rawat inap, perawat jalan, semuanya masuk ke dalam ranah asuransi kesehatan. Nah, asuransi penyakit kritis ini, cara kerjanya tuh kayak asuransi jiwa. Aku loncat sedikit dulu, biar lebih gampang dimengerti. Kalau asuransi jiwa kan biasa orang ngerti ya, simple, bahwa kalau amit-amit resiko meninggal terjadi, maka duitnya cair buat si ahli waris atau penerima manfaat, nama persisnya. Nah, kalau misalnya asuransi penyakit kritis ini, cara kerjanya sama. Jadi misalnya pas dia beli asuransi penyakit kritis, dia pilih nih, dia mau beli yang 2 miliar. Nah, si 2 miliar ini akan cair pada saat kondisi kritisnya terpenuhi. Logikanya begini, orang yang terkena kanker, oke deh, tadi rumah sakit semua sudah di cover. Tapi biasanya setelah keluar dari rumah sakit, itu biasa butuh pengobatan. Mungkin makannya jadi lebih sehat, atau di kondisi tertentu butuh suster, atau ataupun yang tadinya bekerja produktif nih, jadi nggak produktif. Mungkin mingguan, bulanan, maupun tahunan. Jadi income-nya menurun, tapi pengeluarannya malah naik expense-nya. Apalagi kalau dia pencari nafkah utamanya keluarga gitu. Jadi duit ini cair terserah buat apa. Mau buat tadi makan sehat, mau untuk anak-anaknya sekolah, asuransi tidak peduli. Yang penting duitnya cair. Kayak gitu. Betul. Jadi ini tadi ada juga santunan pengganti gaji. Nah, di industri itu ada juga yang menyebutkan ini sebagai income protection gitu kan, memproteksi income yang menurut aku ada benarnya, tapi ya harus dimengerti secara konteks bahwa dia keluarnya itu pada saat penyakit kritis. Diabetes termasuk ke critical illness gak? Nah, oke. Bagaimana cara kita tahu gitu kan? Contoh nih orangnya kena COVID gitu, yang paling pas zaman COVID kan orang nggak tahu ya, apakah asuransi cover nggak sih COVID ataupun ada penyakit-penyakit lain. Nah, cara kerjanya kalau asuransi kesehatan itu, cara kerja dia adalah dia mencakup atau mengcover semua semua hal kecuali. Jadi harus lihat nih, list pengecualiannya apa aja. Aku nggak bakal punya waktu buat go through pengecualian satu-satu.
Tapi contoh, apa sih yang biasanya tidak di-cover atau dikecualikan? Contoh, medical check up iseng. Itu masuk pengecualian. Walaupun banyak agent yang suka salah menjanjikan, gitu kan. Kemudian yang dikecualikan lagi biasa apa? Kehamilan. Itu juga pengecualian. Kemudian ada namanya masa tunggu. Jadi contoh hari ini masuk asuransi nih, polisnya sudah terbit. Bulan depan kena penyakit jantung, itu belum di-cover. Karena logikanya asuransi adalah kalau baru hari ini masuk langsung kejadian, itu kan kemungkinan juga dulu sudah ada. Jadi dia punya masa tunggu lah kalau di karyawan ibaratnya probation gitu kan. Itu asuransi kesehatan. Sedangkan kalau asuransi penyakit kritis, secara umum, dia itu mengcover sekian kondisi. Jadi misalnya dia mengcover 30 kondisi, dia mengcover 50 kondisi, 60 kondisi, dan seterusnya. Jadi di proposalnya maupun di polisnya itu jelas banget. Misalnya di proposalnya ditulis, oke, kita mengcover serangan jantung, kayak gitu. Di pasal polisnya itu jelas banget sebenarnya apa sih definisi serangan jantung. Apakah kalau orang pokoknya dadanya sakit itu pasti serangan jantung? Ya, nggak jelas dong. Kalau secara medisnya sangat clear. Di pasal ditulis misalnya, harus ada bukti EKG dari dokter, pernyataan dari dokter, terus ada cek enzim tertentu. Jadi klaim asuransi itu sebenarnya sangat jelas pasalnya harus apa aja kayak gitu. Dan kalau kita tahu hal ini, maka kan kita sama-sama tenang gitu kan. Yang sering terjadi adalah agennya juga nggak jelasin, nasabah juga nggak tahu. Pokoknya kalau parah keluar aja gitu. Padahal sangat clear. Kalau kecelakaan itu kan kejadian baru saja terjadi, berarti nggak termasuk asuransi umum kesehatan. Nah, secara umum malah di cover dua-duanya sebenarnya. Jadi kalau di asuransi kesehatan itu kecelakaan juga salah satu rawat jalan yang di cover dan banyak orang nggak tahu. Jadi definisi kecelakaan contoh yang paling sering kan orang jatuh, kepleset, kesiram air panas. Itu di asuransi pribadi sebenarnya cover tuh. Bahkan cuma rawat jalan doang gitu ya. Dicek dokter ternyata hasilnya baik, itu juga di cover. Kalau di asuransi penyakit kritis ada kriterianya. Jadi definisi kecelakaannya seperti apa, contoh lumpuh kayak gitu. Jadi lebih detail. Oke, aku sambil lanjut ke asuransi jiwa. Nah, kalau asuransi jiwa sebenarnya gunanya apa sih? Apakah kita berharap mati muda gitu kan? Aku sendiri beli asuransi kesehatan kritis jiwa sebelum nyemplung full di industri dengan logika bahwa aku nggak berharap mati muda, tapi emang itu untuk menjaga-jaga resiko seperti itu. Jadi bisa untuk warisan, bisa untuk contoh nih orang tua yang suka warisin properti ke anaknya. Nah, pada saat dia warisin properti dan orang tua udah meninggal gitu ya, anaknya itu kan butuh untuk eh, biaya balik nama properti gitu. Nah, itu kan kayak pajak ditanggung pemenang. Misalnya orang tuanya warisinnya properti 10 M gitu kan. Nah, si anak ini butuh duit cash nih untuk biaya balik nama. Kita bisa anggap sekitar 2-5%, karena ada 2,5% plus biaya notaris. Jadi bisa disiapkan. Atau misalnya orang tuanya punya 2 anak dan dia punya dua properti. Yang satu harganya 200 juta. Yang satu harganya 1 miliar. Gimana nih biar adil gitu kan? Ya dia bisa beli asuransi jiwa yang 800 juta misalnya. Jadi si anak pertama dapatnya 800 juta. Nanti dapat cash 800 juta, tambah yang properti pertama, mungkin apartemen 200 juta. Terus yang si anak kedua dapat properti yang 1 miliar. Gitu. Jadi itu salah satu guna dari si asuransi jiwa. Dan utamanya biasanya juga karena orang tuanya takut amit-amit dia kenapa-kenapa. Takut dia meninggal pada saat anaknya belum produktif gitu. Kalau misalnya yang meninggal sih ya udah beres gitu kan. Tapi bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Jadi asuransi jiwa ini sebagai uang yang diharapkan menjadi waktu transisi. Misalnya sanak keluarganya, misalnya istri atau suaminya mau bikin bisnis atau misalnya untuk biaya pendidikan anak gitu. Kemudian, nah yang keempat yang aku pengen bahas juga itu adalah soal si dana pendidikan. Karena dana pendidikan ini em, di industri itu sempat tidak ada produknya tuh sekarang baru muncul lagi kayak gitu. Jadi dana pendidikan yang beneran dan yang nggak beneran. Di industri itu sempat orang jualin asuransi jiwa dibilang dana pendidikan. Padahal asuransi jiwa misalnya atas nama eh, ayah. Artinya kalau ayahnya meninggal, duit ya baru cair. Sedangkan dijanjiinnya, oh iya nanti kalau anaknya mau sekolah bisa keluar. Itu kan salah total gitu kan.
Dan ini yang mungkin kalau kita udah mengerti terdengarnya sangat simpel. Tapi realitanya karena pasal asuransi itu bahasanya kan bahasa hukum ya, yang seringkali kita sebagai orang awam mungkin bingung. Jadinya orangnya nggak ngerti, pokoknya agennya ngomong apa, terus dia iyain, dia tanda tangan, ternyata itu adalah produk asuransi jiwa dan bukan produk asuransi pendidikan beneran. Kalau kita ngomongin asuransi pendidikan yang sebenar-benarnya, fungsinya apa? Untuk memastikan anak itu bisa sekolah eh, dan dananya itu cair di usia tertentu dalam kondisi apapun. Dalam kondisi contoh ayahnya meninggal, amit-amit, ayahnya sehat, itu dananya juga keluar. Dan aku bakal pakai ilustrasi juga untuk ini. Asuransi pendidikan berarti bisa dicairkan saat anaknya sekolah, betul. Nah, ini aku pakai ilustrasi. Jadi contohnya nih, si ayah usianya umur 30 tahun, anaknya baru lahir. Dia udah bisa prediksi dong anaknya bakal TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Secara umum, memang kalau asuransi dana pendidikan itu lebih dipakai untuk yang panjang, contoh kuliah atau SMA. Logikanya karena kalau misalnya dari anaknya lahir ke anaknya TK, anggaplah 3 tahun gitu. Itu kan ya kemungkinan meninggal dan segala macamnya lebih kecil. Maksudnya lebih bisa kehitung. Sedangkan untuk yang panjang itu kan resikonya lebih besar. Makanya biasanya dan kuliah itu cenderung dananya lebih banyak. Terutama kalau misalnya orang tuanya kepikiran nih anaknya kalau bisa mah dikuliahin misalnya di universitas swasta atau mau ke luar negeri gitu. Itu kan butuh dana yang besar. Nah, udah kelihatan dong kalau anaknya ini di usia 17 tahun bakal butuh uang pangkal untuk kuliah. Dan kita anggap aja kuliah yang biasa, sebanyak 4 tahun. Jadi nanti ada uang pangkal sama ada uang bulanannya. Mau itu bayar sekolah, belum lagi nanti uang hidup, biaya buku, dan seterusnya. Em, Anggaplah di tahun pas yang anak lahir itu, orang tuanya belum punya tabungan khusus buat pendidikan. Jadi masih nol nih. Si orang tuanya, let's say si ayahnya bisa berhitung dong, misalnya sekarang itu biaya kuliah anggaplah 100 juta selama 4 tahun. Ternyata lebih sih teman-teman kalau misalnya di swasta maupun apalagi di luar ya udah pasti jauh lebih gitu kan. Dalam 17 tahun tentu saja kan ada inflasi. Jadi anggaplah jadi X. Jadi kita hitungkan biaya inflasinya, kemudian eh, yang dilakukan itu ibarat mendorong bola. Jadi si ayah udah tahu nih, dalam jangka waktu 17 tahun, dia harus mempersiapkan duit sebanyak X. Makanya dia mau ngedorong bola, dari titik ini, dia dorong terus nih, alias dia menabung. Gitu kan, setiap bulannya dia tabung, 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 dia investasiin. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya masih aman sih, maksudnya semua kondisi baik, tidak terkena penyakit yang parah, kemudian ya hidup sehat gitu ya, itu kan secara optimis bisa lah ya ketabung gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya amit-amit orang tuanya meninggal maupun terkena penyakit kritis? Maka misalnya dia baru menabung segini, let's say seperempat gitu ya, maka tabungannya stop. Anaknya belum cukup gitu untuk pada saat dia kuliah. Jadi kalau misalnya di asuransi dana pendidikan, kena itu memastikan bahwa dalam kondisi apapun, baik ayahnya tadi meninggal, sehat, ataupun terkena penyakit kritis, anaknya tetap pasti akan sekolah. Duitnya akan cair sebanyak X yang dari awal sudah dijanjikan. Gitu. Jadi itu bedanya sama asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa kan kalau eh, orang tua yang meninggal, ya keluar. Kalau enggak kan enggak. Gitu. Nah, jadi kalau aku em, detailkan dalam perspektif yang lain, asuransi dana pendidikan ini sebenarnya punya dua komponen. Yang pertama adalah bagian dari investasi, yaitu kayak menabung aja sendiri, gitu kan? Dan yang kedua adalah dari sisi proteksi atau asuransi, gitu. Jadi sebenarnya kalau buat orang tua tuh punya dua pilihan. Kalau dia yakin bahwa saya kan selama ini kalau investasi sendiri itu udah jago, cuannya tiap tahun 20% misalnya. Maka dia mau investasi sendiri. Terus dia beli asuransi jiwa misalnya. Jadi kalau misalnya hidup sehat,
maka investasinya cukup, amit-amit terjadi resiko meninggal, asuransinya keluar, gitu kan? Atau pilihan yang kedua, yang untuk teman-teman, terutama yang belum rajin berinvestasi atau masih belajar investasi, belum punya habitnya, itu bisa menggunakan dana pendidikan. Dan dari pengalaman aku, lucunya, yang beli dana pendidikan itu seringkali mereka yang sudah mencoba menabung. Jadi contoh salah satu klien kita itu em, suami istri mengerti keuangan, istrinya juga bekerja di sektor keuangan, dan anaknya itu SD dua-duanya. Satu SD yang lebih kecil, satu SD yang kayak umur 10 tahun. Mereka itu sebenarnya sudah beberapa tahun mencoba menabung. Menabung, 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 duitnya dipakai. Karena kan berasanya masih lama tuh dana pendidikan. Gitu kan. Jadi dia datang dengan kayak, iya nih Gracia, saya sudah mencoba menabung, tapi realitanya saya gunakan untuk hal yang lain. Gitu. Dan fungsi yang lain adalah ada juga orang tua yang berpikir seperti ini. Kalau dia beli asuransi jiwa, misalnya, ya amit-amit orang tuanya meninggal pada saat anaknya berusia 5 tahun. Berarti kan asuransi jiwa nanti akan cair kepada wali. Pertanyaannya, walinya menggunakan duitnya dengan baik atau enggak? Atau jangan-jangan malah salah digunakan. Begitu anaknya mau sekolah, mau kuliah, nggak ada duitnya. Gitu. Sedangkan kalau asuransi dana pendidikan yang beneran dana pendidikan, itu ya cairnya ke anaknya. Minimal di usia 17 tahun pada saat sudah punya KTP. Grace, sorry. Kamu kan suka webinar yang lebih interaktif. Jadi aku Boleh, boleh. sekalian Ya. motong-motong dikit kali ya. Yes, Ini please. menarik banget sih asuransi dana pendidikan. Aku pribadi tuh nggak kurang aware lah mengenai dana pendidikan ini. Aku pengen nanya deh, jadi cair asuransi pendidikan itu ada syaratnya nggak sih? Kayak ayahnya mungkin bangkrut gitu ya. Tapi masih No. sehat. Nggak, itu nggak bisa. Bukan. Jadi tidak jadi gini, syaratnya itu adalah tidak ada syarat begitu. Justru poinnya di Oke. situ. Jadi mau dalam kondisi sehat kayak mau dalam kondisi kritis kayak mau meninggal kayak tetap keluar. Nah, em, sebenarnya porsi mungkin aku belum jelasinnya adalah porsi asuransinya itu di mana dong? Apa beda sama kita menabung sendiri misalnya kan? Kalau Hmm. misalnya tadi nih meninggalnya di tengah-tengah, Hmm. maka orang tuanya tidak usah bayar premi lagi sampai cair. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya sehat-sehat aja, ya berarti dia bayar premi. Misalnya dia pilih yang bayar preminya selama 17 tahun juga. Jadi bisa dipilih lah. Orang tuanya mau bayar premi dalam berapa tahun. Banyak orang yang milih, misal anaknya tadi baru lahir, terus 17 tahun lagi kuliah, dia memilih untuk yang kayak nabung 17 tahun. Jadi bedanya apa sih sebenarnya menabung sendiri sama di asuransi dana pendidikan? Kalau menabung sendiri, amit-amit resiko yang di tengah terjadi kan udah nggak ada yang nabungin lagi. Kalau di sini, kalau misalnya terjadi resiko di tengah-tengah, maka orang tuanya tidak usah bayar lagi. Tapi tetap keluar di akhir. Nah, tadi ada pertanyaan juga, kalau misalnya anaknya meninggal gimana? Em, Kembali, yang ini kan aku ngomongin dalam umum ya, jadi harus ingat pasal produknya. Tapi aku share yang umumnya terjadi adalah duitnya dibalikin full, yang dibayarin. Gitu. Tapi itu harus ingat pasal. Jadi, lebih baik buat asuransi pendidikan atau buka rekening pribadi. Eh, nah, ini menabung versus dana pendidikan. Jadi bisa dua tadi. Kalau misalnya, jadi kalau eh, aku keinget ya, post Michelle ada pohon gitu ya. Nah, ini kayak pohonnya juga gitu kan. Logikanya gimana? Logika pertamanya adalah kalau memang memang beneran sudah rajin menabung. Aku akan ngomong memang bener aku highlight ya. Karena banyak juga yang ngomongnya teorinya. Kan saya bisa nabung sendiri. Pertanyaannya kenapa belum mulai? Kayak gitu kan. Kalau sudah rajin menabung sendiri dan eh, investasinya setahun, aku kasih contoh lah ya, setahun dan sudah konsisten setiap tahun 8-10% returnnya, maka silahkan menabung sendiri pakai nama anak, kemudian beli asuransi, contoh asuransi jiwa. Jadi jaga-jaga aja. Kalau orang tua meninggal, dananya keluar. Tapi kalau nggak, dia nabung sendiri. Tapi kalau belum menabung maupun masih, oh kan saya lagi belajar nih investasi. Belajar itu pastinya butuh waktu dan butuh ongkos belajar lah ya teman-teman, wajar gitu kan. Anak kecil kalau lagi belajar jalan ada jatuhnya dulu. Orang gede kalau belajar apa kadang ada ruginya dulu, ada kena ini itu gitu kan. Em, Secara ini kan gambarannya, tapi kalau secara prakteknya bisa dibandingin gitu. Jadi case by case basis sih pastinya. Tapi ya, jadi teman-teman, um, hopefully jadi punya gambaran dulu nih. Pertama jadi mikirin dana pendidikan anak gitu kan. Jadi lebih berhitung, kemudian bisa nge-compare juga, lebih make sense ya.
mana? Apakah dana pendidikan atau nabung sendiri dan beli asuransi jiwa terpisah? Oke, by the way, aku mau sedikit nambah ini untuk pertanyaan Kak 949. Nah, namanya pakai nomor tadi. Lebih baik asuransi pendidikan atau buka rekening pribadi, misalkan atas nama anak. Nah, kalau aku pribadi ya, ini lebih ke opini. Kalau misalnya rekening pribadi itu kan ada biaya admin bank, ya kan? Dipotong-potong macam-macam. Terus kalau misalkan nabung di rekening aja, pastinya nggak bisa melawan yang namanya inflasi. Apalagi kan kalau kita nyokolain anak masih 17-20 tahun ke depan lagi tuh kita harus mikirin juga gimana cara kita bisa mengalahkan inflasi. Dan kalau menabung di rekening, itu pastinya tidak bisa melawan inflasi dan bahkan yang ada uang kita kepotong mulu dengan biaya-biaya adminnya setiap bulan gitu. Tapi boleh Kak 949 ini Yes. explore lagi juga kenyamanan menabung ataupun investasi ataupun asuransi menurut Kakak itu seperti apa? Mungkin bisa didiskusikan juga sama pasangan ya biasanya kalau misalnya seputar asuransi pendidikan ini. By the way, ini ada pertanyaan lagi nih. Benar. Pertanyaan lumayan menarik-menarik deh. Yes. Ya banyak yang penasaran deh. Aku salah juga kayak nggak Hmm. gitu tahu. Jadi pas dibahas mengenai asuransi pendidikan tuh kayak, ih menarik banget nih. Gitu. Oke, ini dari Kak Vivi Nur. Berarti kalau semisal ambil asuransi pendidikan bayar untuk 20 tahun nih Kak. Kan ada jenjang pendidikan selama 20 tahun itu. Apakah setiap jenjang akan di cover atau hanya jenjang tertentunya aja? Gimana tuh? Nah, eh, kalau buat pertanyaan eh Kak Vivi, di akhir nanti kita bakal share juga sebenarnya later on. Misalnya dari sisi aku bakal bisa juga kita schedule 15 minutes consultation karena pertanyaan cukup spesifik. Tapi kalau secara umum aku jawabin dulu, Em, itu balik ke produk spesifik sebenarnya. Maksudnya apakah produk itu seperti apa? Karena emang ada yang beda-beda gitu kan. Ada yang memang spesifik di usia tertentu, ada yang dipecah nanti di umur berapa dapat berapa. Tapi kalau secara umum biasanya dipilih sudah spesifik. Jadi misalnya orang tua ini beli dua produk. Yang pertama adalah untuk yang si anak A pada saat SMA. Jadi udah di set tuh. Misalnya SMA-nya dalam 14 tahun lagi. 14 tahun, bayarnya berapa lama? Terus dia beli produk B untuk pada saat kuliah, keluarnya dalam 17 tahun. Gitu, bayarnya selama berapa lama. Dan itu juga sekarang aku ngejawab yang bawahnya, dari Karara, kalau belum punya anak bisa beli dana pendidikan nggak? Nggak bisa jawabannya. Karena em, anaknya belum muncul, itu satu. Dan jadi kita nggak bisa tahu juga kan durasinya berapa lama. Dan yang kedua dari kacamata asuransi itu juga kan ya melihat kondisi segala macamnya. Gitu. Grace, aku mau Oke, pakai pertanyaan lagi deh. Tadi kan kalau Kak Rara nanya belum boleh. punya anak bisa beli asuransi pendidikan atau tidak. Aku mau nanya, kalau beli asuransi pendidikan untuk diri kita sendiri, itu possible atau enggak sih? Misalkan aku Nggak pengen bisa. melanjutkan, Nggak oh nggak bisa. bisa. Kita mau lanjut Nggak S3 bisa. atau dokter gitu. Oh nggak bisa. Wah, oke oke Nggak oke. bisa. Menarik Sayang menarik. sekali kalau itu, ya kalau itu harus jadi menabung ya guys. Nah, oke kalau itu Harus menabung menabung dan dan invest. investasi ya untuk masa depan pendidikan. Pertanyaannya banyak banget nih Grace. Ini kamu lanjut Oke, jawabin lagi atau aku mau ambil lanjut lanjut dulu? ya. Biar Boleh. aku lanjut dulu. Sebenarnya ini masih banyak teman-teman, tapi nggak Masih apa-apa. banyak. Dan aku Tenang-tenang. appreciate banget justru I love interactive discussion gitu kan. Nah, ini yang sering lagi nih orang salah paham. Jadi di luar sana boleh teman-teman sambil chat juga. Apa yang kalian ketahui soal unit link? Ini biasa banyak nih. Pernah diomongin apa aja? Itu ngapain produknya? Bayarnya berapa lama? Apakah unit link pasti flat? Gimana tuh? Oke, coba baca berapa. Ada investasi untuk pengembangan Oke. Dan keberlangsungan. Wih, di cakep banget nih, Kak Ramadhani. Michelle, aku aja baru paham pas ketemu Grace gitu kan. Yes, jadi banyak juga teman-teman orang yang eh, antara salah mengerti atau aku juga pernah ketemu case yang dia itu merasa dia bukan unit link. Jadi dia sangat pede, dia bilang, saya tuh nggak suka banget sama polisi unit link. Saya punya itu bukan unit link. Begitu aku lihat polisi, aku tunjukin, ini unit link. Jadi ya, baik terjadi proteksi sekalian investasi. Oke, benar. Jadi em, unit link itu ada bagian investasinya biar make sense kenapa ada unit link, aku jelaskan sedikit tentang cara pembayaran tradisional. Jadi sebenarnya kacamata tradisional dan unit link itu hanyalah cara pembayaran. Jadi misalnya kalau orang bilang saya punya polis unit link, itu kita nggak tahu isinya apa. Mungkin manfaatnya ada jiwa kesehatan kritis, mungkin ada jiwa doang. Jadi kayak bisa macem-macem.
tapi cara pembayarannya adalah unit link. Nah, pada zaman dahulu kala, cara pembayaran ini untuk asuransi kesehatan, em, kalau untuk asuransi kesehatan itu, bayarnya pasti terus-menerus. Tidak mungkin ada asuransi kesehatan yang bisa janjiin bayarnya cuma berapa tahun. Karena asuransi kesehatan itu limitnya tiap tahun refill. Misalnya setahun limitnya 1 miliar. Kalau dipakai nggak dipakai, 1 miliarnya tetap refill tahun depannya. Jadi kalau klaimnya tahun 1 M, tahun depan 1 M, tahun depannya 1 M, tetap bisa terus. Jadi kan nggak bisa dong asuransi ngitungin orangnya hidup sampai umur berapa. Kalau misalnya cara pembayaran asuransi kesehatan pribadi yang tradisional, itu seperti bayar gaji satpam pada umumnya. Misalnya, usia klien adalah 30 tahun dan gaji satpamnya saat ini adalah 500.000. Ya udah, kita bayar aja seperti itu. Tahun depannya mungkin gaji satpamnya naik dong karena ada inflasi gitu kan. Di kondisi ini adalah inflasi medis maupun kenaikan umur. Misalnya tahun depannya jadi 520.000 dan seterusnya. Misalnya di usia 55 gaji satpamnya sekarang sudah jadi 3 juta. Ya udah, nasabah bayar aja. Nah, di kondisi ini asuransi itu dulu ngeliat, loh, kok orang itu makin tua malah makin mahal ya? Padahal di usia tertentu, mungkin 55, 60, mungkin udah nggak produktif. Dan untuk beberapa orang yang tidak menabung, dan dia tidak sanggup bayar, keluarganya juga nggak sanggup bayar, akhirnya harus tutup polis. Padahal lagi malah butuh-butuhnya. Oleh karena itu, eh, si asuransi ini ngelihat bagaimana ya caranya kita biar lebih sejalan. Jadi pada saat produktif, apakah bisa orangnya bayar lebih mahal gitu kan? Makanya muncul unit link, di mana unit link itu ada porsi investasinya. Jadi sebenarnya kalau yang di gambar kiri, kalau aku pakai gambar yang sama nih biar kebayang, anggaplah biaya asuransinya sama persis. Aku simplifikasi dulu ya. Eh, bukannya kan si satpamnya 500.000, tapi kita bukan disuruh bayar 500.000, kita disuruh bayar misalnya 1,1 juta gitu. Tujuannya apa? Ada porsi tertentu yang dimasukkan ke dalam investasi. Nah, investasinya itu teman-teman sebenarnya bisa pilih. Mau ke dalam reksadana saham kah, reksadana pasar uang kah, atau reksadana pendapatan tetap. Gampangnya, saham, deposito, atau surat utang negara. Gitu kan? Em, banyak orang yang nggak tahu ini, pokoknya agennya main masukin ke dalam saham. Terus janjiin nih bahwa sahamnya bisa berkembang nanti cuannya 20% gitu kan. Tapi nggak dijelasin bahwa kalau saham kan ya bisa minus juga. Kayak gitu. Jadi kalau untuk di unit link pun saran aku adalah taruhlah yang di aman. Mau itu deposito ataupun surat utang negara atau obligasi. Karena tujuan kita adalah untuk mencoba meratakan. Jadi misalnya di sini kan ada lebih nih, ada kelebihan uang, misalnya 1,1 juta. eh, Kalau simplifikasi dulu, anggaplah 600.000 dimasukkan ke dalam tabungan reksadana tersebut. Tujuannya semoga pas biaya asuransinya ini sudah 2 juta, 3 juta, semoga bisa bayar flat 1,1. Tapi aku harus garis bawahi lagi kata semoga. Unit link itu tidak pernah menjanjikan flat. Tidak pernah ada pasal unit link yang bilang, oh unit link mah pasti flat selama-lamanya. Atau flat berapa tahun. Ataupun dibilangin agentnya, unit link mah cuma bayar 5 tahun, cuma bayar 10 tahun. Itu hoax banget gitu. Em, banyak case di mana agentnya bilang cuma bayar 5 tahun, terus nasabahnya stop bayar, akhirnya polisnya mati. Karena tetap unit link itu selama kita mau diproteksi, satpamnya tetap harus kita gaji. Jadi kalau misalnya setelah 5 tahun, misalnya udah di sini nih, misalnya kantong investasinya ada 20 juta. Terus kita bilang, Satpam, saya mau stop bayar deh. Terus Satpamnya bilang, ya nggak apa-apa, selama kamu punya kantong investasi, nanti saya tarik dari sana ya. Tapi kalau kantong investasi kamu sudah habis, kamu nggak bayar gaji saya lagi dong. Ya udah, saya udah stop kerja. Gitu. Jadi unit link harus diperhatikan banget, tidak ada yang menjanjikan stop bayarnya berapa lama. Terus sambil unit link namanya. Yes, kalau sekarang disebut juga PID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, itu sama aja. Intinya, cara bekerja itu sama aja. Nah, di unit link lagi yang orang tidak tahu atau kadang bingung, misalnya seperti ini. Dia bayar nih, eh, misalnya dia bayar premi asuransi dengan unit link, itu tadi 1,1 juta. Terus dia lihat,
Biaya asuransinya tadi kan aku contohin 500.000. Terus dalam 1 tahun berarti kan dia mikir, oke berarti setiap bulan saya menabung kurang lebih 600.000 ya. Setahun harusnya ada 7 juta ditambah bunganya gitu kan. Setelah setahun dia ngecek, loh kok kantong saya cuman ada 1 juta? Hilang kemana duit-duit ini? Apakah ditilep sama agennya? Apakah asuransinya bodong gitu kan? Karena tidak dijelaskan ada namanya biaya akuisisi atau uang pangkal. Kalau teman-teman tahu ya, kalau sekolah kan biasa ada uang pangkal tuh di depan gitu kan, angus. Nah, di unit link itu biayanya dibagi. Jadi kalau misalnya biaya asuransi yang di tradisional mungkin 500.000, di unit link mungkin realitanya biaya asuransinya adalah 300.000 nih di sini. Tapi ada uang pangkal di tahun-tahun awal gitu. Jadi jangan bingung, jangan kita bandingin bayar unit link sama sama menabung deposito gitu kan. Pasti beda. Tetap unit link itu dasarnya adalah asuransi. Kita menggaji satpam gitu. Jadinya em, ya unit link secara umum mencoba ngeflatin tapi tidak menjamin flat. Eh, pla- Secara minusnya adalah secara pengeluaran pasti lebih besar di sekarangnya. Karena kan ada porsi yang kita investasikan gitu. Kalau di zaman sekarang em, banyak perusahaan asuransi yang sudah punya produk dua-duanya. Jadi dulu itu sempat selama mungkin 5 sampai 10 tahun di industri itu hanya ada cara pembayaran unit link. Jadi mau nggak mau. Kalau sekarang di perusahaan-perusahaan besar rata-rata sudah punya dua-duanya, tradisional dan unit link. Dan di kebanyakan perusahaan pasalnya itu sama manfaatnya. Walaupun ada sih perusahaan tertentu yang eh, punya perbedaan di produk tradisional dan unit link-nya gitu. Nah, em, ini kadang orang bingung bedanya tradisional unit link dalam kacamata kesehatan sama kritis jiwa. Pokoknya yang teman-teman perlu ingat satu, di kesehatan itu bayarnya pasti terus-menerus. Kalau jiwa kritis, ada nih yang bayarnya sekian tahun doang. Logikanya, kalau kesehatan kan tiap tahun refill tuh. Ya asuransi nggak bisa ngitung dong, dia akan keluarin berapa duit. Sedangkan kalau misalnya di jiwa sama kritis, contoh nasabahnya beli asuransi jiwa 10 miliar. Berarti asuransi udah kehitung, dia akan keluarin sebanyak 10 miliar. Makanya pembayarannya ada nih yang pasti. Jadi misalnya bayarnya beneran, cuma 5 tahun. Per tahunnya misalnya bayar berapa gitu kan. Itu ada. Tapi kalau dia itu unit link, mau dia kesehatan, kritis jiwa, pasti bayarnya terus-menerus. Gitu. Jadi em, idealnya itu adalah baca proposal ya teman-teman. Kalau mau beli sesuatu itu mau asuransi, mau produk apapun yang berhubungan sama duit, sebenarnya itu pasti pasalnya udah jelas. Tapi kan kadang kita sebagai nasabah bingung ya. Tips aku selalu tanya ke yang jual dan tanyalah ke mereka hal-hal yang sulit yang kita nggak ngerti, suruh mereka jelasin dan suruh berdasarkan pasal. Jangan cuma oh kata agennya kayak gini, kata agennya begitu. Semua itu pasti ada dasarnya gitu kan, dan dasar yang kontrak yang memang tertulis dalam kontrak. Jangan cuma yang agennya ketik-ketik sendiri gitu kan, habis itu di print terus dia ngomong sendiri gitu. Karena itu juga banyak kejadian tuh agent-agent ngeprint satu halaman, eh, terus memberitahukan informasi yang nggak lengkap gitu. Oke. Nah, aku sambil lanjut ke eh, ya permitosan ini. Yang pertama adalah produk asuransi itu investasi ya, jadi bisa cuan gitu kan. Ya, ini tadi aku udah sempat sedikit bahas juga bahwa ya asuransi itu asuransi, tetap proteksi gitu kan. Aku personally pun ya untungnya gitu ya seumur hidup eh, belum pernah asuransi inap. Aku DBD tipes juga di rumah, nggak berharap cuan gara-gara klaim juga. Em, Mindsetnya harus yang benar bahwa kita beli itu sama kayak handphone, kita beli casing, bukan ya kita jatuhin handphonenya gitu kan. Ih, untung ya saya punya casing. HP saya nggak rusak kan nggak, tetap untuk proteksi. Kemudian investasi bisa cuan atau enggak. Contoh kita masuk unit link dengan harapan, ih kan cuannya bisa gede. Tetap utamanya adalah dia itu asuransi. Dia ada biaya, bagian investasi itu hanya untuk ibaratnya nutupin si biaya asuransinya gitu. Tapi untuk premi yang lebih stabil.
Nah, terus yang kedua, buat apa sih beli asuransi kesehatan? Nabung sendiri aja. Aku pengen ngebahas juga sedikit soal apa bedanya BPJS sama asuransi kesehatan pribadi. Em, Menurut aku BPJS itu cukup bagus. Daripada nggak ada, bagus gitu kan. Em, Kalau misalnya misalnya ngelihat oh asuransi pribadi anggap aja misalnya 500.000 dan 500.000 ini ternyata berat banget gitu kan untuk keuangan kita, maka pastikan BPJS-nya nyala karena bagus gitu. Memang PR-nya BPJS ini karena kan setiap provinsi, setiap rumah sakit itu mendapatkan budget gitu kan. Sedangkan Jakarta yang sangat hektik ini, sangat padat ini, ya jadinya kadang-kadang ya budgetnya belum terpenuhi, ya kita jadi harus menunggu lebih lama gitu. Sedangkan kalau mungkin teman-teman tinggal di kota yang lebih kecil, di mana penduduknya lebih nggak padat, BPJS itu ada kok yang case-case-nya cukup bagus, kayak nggak harus nunggu lama kayak gitu. Dan secara umum juga BPJS itu akan gercep untuk life threatening situation atau kondisi yang mengancam nyawa. Jadi misalnya orang serangan jantung ke rumah sakit BPJS itu akan langsung ditangani. Tapi kalau untuk hal-hal yang bisa menunggu, contoh tumor, cancer itu memang ada step yang harus dilakukan, yaitu ke vaskes tingkat pertama, tingkat kedua dan seterusnya lah. I'm not an expert in BPJS, tapi kenapa aku sharing sedikit-sedikit karena aku tahu banyak teman-teman yang ngerasa kesulitan juga untuk ngebedain sebenarnya BPJS itu seperti apa. Dan aku coba research online pun agak susah, jadi akhirnya aku ngobrol sama teman-teman dokter aku yang praktek di rumah sakit BPJS gitu kan. Dan secara umum BPJS juga memang ada kriteria tertentunya. Misalnya kalau misalnya DBD, trombosit harus di bawah level tertentu, demamnya harus berapa derajat dalam berapa lama gitu kan. Sedangkan kalau di asuransi pribadi lebih fleksibel. Kayak selama dokternya memang punya diagnosanya menyatakan memang ada perlu untuk dilakukan tindakan ataupun rawat inap itu sudah akan di cover gitu. Em, yang benar adalah memang asuransi kesehatan itu bersifat hangus kalau misalnya eh, kagak ada klaim ya, ya memang satpam gitu kan. Eh, Berbeda dengan pada saat kita menabung. Tapi yang poin perbedaan lagi adalah sebenarnya leverage. Jadi misalnya kalau misalnya kita menabung, anggap gaji 15 juta, seberapa persen yang kita tabung gitu kan. Amit-amit terkena penyakit yang lebih besar daripada tabungan kita. Yaitu ka- kadang-kadang mengakibatkan pinjaman, baik pinjaman online maupun pinjaman kepada keluarga gitu. Sedangkan di asuransi itu konsep yang digunakan sebenarnya leverage. Maksudnya kita bayarnya premi, contoh kita bayar premi 1 juta gitu kan, 500.000, 2 juta, untuk bisa nge-cover yang lebih besar. Contoh bisa cover 3 miliar, seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga terhadap resiko yang kita nggak tahu kejadiannya kapan sih, dan apakah akan terjadi juga. Tuh. I saw Michelle on cam. Kalau ada questions, comment boleh. Bukan question sih, lebih kayak pengen sharing aja sih. Alasan aku waktu itu beli asuransi di usia yang cukup muda. Jadi orang tua aku tuh buta asuransi. Padahal mereka pernah jadi agen asuransi. Cuma karena mereka ngelihat kayak bobrok dia dunia asuransi, sampai-sampai mereka kayak udahlah gue mau keluar dari sini dan gak mau punya asuransi. Jadi aku beli Ah, asuransi sendiri tuh. Jadi pas aku kecil sampai aku gede gak dibeliin asuransi. Cuma aku tuh aware banget sama asuransi karena aku ketemu sama salah satu temenku yang kebetulan waktu itu baru memulai jadi agen asuransi. Dia bilang kayak gini, gue kenapa alasan dia membeli asuransi adalah dia nggak mau dia kerja mati-matian, capek-capeknya gitu ya, tiap bulan dapat gaji, dikumpulin gaji ya. Tiba-tiba dapatlah suatu waktu dia kena penyakit berat, semua kerja kerasnya dia itu dipakai cuma untuk biaya berobat. Nah, itu yang paling aku takut, Bang. Ya, maksudnya kita kerja keras ya. Kita kerja keras, ya mungkin kadang begadang, nggak tahu waktu, weekend pun kita kerja. Jangan sampai apa yang udah kita kumpulkan itu akhirnya habis begitu saja cuma buat bayar biaya rumah sakit tuh kayak bayangannya nyesek banget ya. That's why aku langsung buru-buru kayak oke gue butuh asuransi sih. Gue butuh banget asuransi gitu. Aku bayar asuransiku sendiri dari zaman masih baru awal-awal lulus kuliah tuh. Aku udah mulai hmm. kayak mengulik-ngulik lah, aku harus butuh asuransi deh ini. Tapi sayangnya ketemu agen yang jelek waktu itu. Sayang banget sih ketemu agennya itu kurang tepat, makanya aku kecewa lagi. Lah, kok asuransinya kayak kurang ya ini? Sampai akhirnya ketemu sama si Grace gitu. Karena aku puas banget sama si Grace, makanya aku undang di webinar hari ini supaya kalian juga bisa merasakan manfaat dari asuransi. So, itu Thank you. sharing aja sih. Aku suka Itu banget nih bukan lihat pesan hitung-hitungan sponsor ini. Gracia kok itu. Iya, Nah, benar-benar genuinely sharing aja dari thank aku. you.
appreciate that. Dan ya buat aku juga mirip sih. Kalau aku pikir kayak pertama kenapa aku belajar asuransi itu kan 2020. I was 23 years old. Um, dan waktu itu cukup cukup bangga untuk pelit gitu ya. Kayak emang ngebanding-bandingin banget gitu kayak oh ini beda waktu itu misal beda 50.000 pun aku udah kayak beda 50.000 mendingan yang mana gitu kan. Jadi emang cukup ngeliatin dan aku kepikiran satu hal lagi yang juga jadi misperception gitu kan bahwa beli asuransi itu kalau udah lagi sakit. Sampai hari ini, memang 80% orang itu, ini tidak ada statistiknya, ini internal statistik aku gitu ya. Kebanyakan orang itu sadar asuransi karena dua hal. Satu, orang di sekitarnya ada yang kenapa-kenapa. Baik punya atau nggak punya asuransi. Terus baru kayak, wah asuransi itu penting ya. Gitu kan. Hanya 20%, ataupun tadi 80% itu atau dianya yang kenapa-kenapa. Hanya 20% yang benar-benar datang contoh case Michelle, case aku yang untungnya dalam bentuk yang in one piece lah ya, maksudnya dalam kondisi yang sehat, baik, dan aman aman sejahtera gitu dan masuk asuransi. Dan untuk para 20% ini aku selalu bilang makasih ya sudah datang dalam bentuk yang baik. Dan pada saat aku bilang bentuk yang baik ini bukannya pas pertama dia bilang dia sehat ya, tapi bener-bener sampai kita ngeproses sampai keterima semuanya aman. Karena cukup banyak yang kalau ditanya em, baru minggu ini aku ada case itu asuransi jiwa, ini kelahiran 97 juga, em, kena kenaikan harga 100%. Jadi harganya dikali dua oleh asuransi. Nah, case dia itu sebenarnya pas awal aku nanya dong, oke pernah klaim nggak? Oh pernah, biasalah. Em, pernah beberapa kali masuk rumah sakit sebenarnya simpel-simpel yang kayak tepar terus demam pusing sakit perut gitu kan terdengar sangat simpel buat aku jadi kayak oke all good gitu dan memang ada obesitas lah kayak berat badannya 15 kilogram lebih besar daripada BMI yang reguler gitu kan nah kemudian dia pun disuruh medical check up sama asuransi. eh, Pertama disuruh ngecek tes darah, kemudian ada medical check up kedua disuruh tes fungsi hati. Kalau kayak gitu aku udah ngeliat nih kemungkinan di hasil pertama dia itu ada yang kurang baik. Tapi asuransi nggak mau seuzon, nggak mau tiba-tiba menyatakan dia kenapa disuruh cek lebih lanjut. Dan ternyata habis dicek itu ya ada merah-merahnya di sana sini dikit-dikit sih, tapi di banyak hal. Pertama, memang tadi kan tinggi berat badan. Yang kedua, gulanya HbA1c-nya itu ternyata 6, sekian, yang normalnya harusnya di bawah 5,7. Terus tekanan darahnya cukup tinggi. Terus yang dulunya masuk rumah sakit itu diagnosanya adalah gastritis akut dan vertigo berat dokternya. Ya memang itu antara dua hal ya. Memang bisa diagnosa dulu berat atau dokternya ya biar klaim dan seterusnya lah ya. Ditulisnya yang macem-macem. Kayak gitu. Jadi asuransi itu tentunya sangat parno terhadap resiko. Karena mereka itu kan bisnisnya mengelola resiko. Jadinya apa yang mungkin buat kita kayak ya wajarlah ini, wajarlah itu. Dari kacamata asuransi tentu mereka akan mempertimbangkan hal itu juga. Jadi asuransi itu em, bisa menerima normal, bisa menolak, bisa menerima dengan kenaikan harga, seperti yang aku ceritain, bisa juga menerima dengan ada hal-hal yang dikecualikan karena sudah terjadi sebelumnya, ataupun ada namanya depending. Jadi depending itu adalah asuransinya bilang, kondisi kamu itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget buat saya tolak. Tapi nggak bagus-bagus amat buat saya terima. Nanti kamu coba lagi ya, 6 bulan lagi, setahun lagi, kayak gitu. Jadi belum belum tentu guys kalau mau punya asuransi pun akan diterima. Gitu. Kak, nah ini ada pertanyaan bagus nih. Kalau misalnya di umur 25 terus mau beli asuransi jiwa untuk orang tua, aku bisa nggak bisa jawabannya. Jadi em, ini juga kalau aku lihat cukup umum generasi kita yang ngurusin punya orang tua. Karena kan di orang tua kita tuh em, buat aku sangat penting untuk nasabah itu ngerti detail. Tapi maksud aku bukannya orang umur 60 tahun kita suruh bacain polis, stres dia gitu kan. Tapi ya biasanya ngajak anaknya, ngajak kalau misalnya nggak merit, ngajak keponakannya maupun saudaranya untuk memastikan mereka tahu apa yang dia punya. Jadi kalau untuk anak ngurusin orang tua bisa nggak sih? Bisa. Kalau misalnya asuransi jiwa, em, itu open for consultation juga ntar, karena harus lihat kondisinya nih. Karena ada kemungkinan seperti ini. Misalnya orang, kadang yang aku lihat, ada anak yang membelikan orang tua dengan logika bahwa dia masih punya adik yang lebih kecil. Jadi kalau orang tuanya ini masih menanggung adik
gitu kan. Tapi ada juga yang anaknya ini sandwich generation. Dia yang menanggung orang tuanya maupun keluarganya dan seterusnya. Harus lihat prioritasnya. Kadang-kadang malah lebih penting anaknya yang punya. Karena pas kalau dia kenapa-kenapa, malah ya lebih penting lah. Jadi harus lihat siapa yang menanggung siapa. Gitu. Jadi bukan serta-merta kalau ada yang lebih tua sama yang lebih muda, pasti harus beli yang lebih tua. Gitu. Oke. Nah, ini juga yang umum questionnya adalah beli gampang, klaim susah, dan ini sesuatu yang dari awal aku cari tahu banget. Kenapa sih? Kenapa orang tuh kayak persepsi soal asuransi ini jelek amat? Kayak apakah asuransi emang nggak mau bayarin klaim? Em, Dulu aku kuliah di Hong Kong, dan di Hong Kong itu ada namanya Central, kayak SCBD lah ya. Kita bayangin di SCBD, dia ada sebuah perusahaan asuransi yang dia itu bikin karnival, yang biasanya juga nggak rame. Jadi intinya dia bayar satu tempat, cuman buat dilogoin aja, biar orang tahu tuh untuk branding gitu kan. Dan pastinya teman-teman tahu kalau misalnya sewa tanah di SCBD yang gede banget itu kan mahal banget ya untuk marketing gitu kan. Bayangin asuransi itu bayar marketing itu mahal. Dan marketing paling murah itu sebenarnya bayarin klaim. Dan itu memang tanggung jawab mereka. Dan yang mereka lakukan dari kacamata perusahaan itu klaim itu akan dibayarkan selama sesuai dengan pasal. Dan ya teman-teman pasti pernah dengar lah ya temennya atau saudaranya atau siapapun yang kayak cerita, tahu nggak sih kemarin gue habis klaim loh 30 juta cuman masuk rumah sakit 3 hari doang. Atau tahu nggak sih si tante gue ya habis operasi di Singapura loh habis sampai berapa ratus juta. Dan mereka akan dengan sangat senang hati walaupun tidak dibayar, mereka eh, cerita kemana-mana gitu kan. Jadi dari kacamata asuransi tuh klaim itu ya memang dibayarkan. Dan kalau kita mau lihat secara data, teman-teman buka laporan keuangan dari asuransi itu jelas banget. Mereka tiap tahun bayarin klaim berapa T, berapa ratus M, tergantung size dari perusahaannya. Nah, tapi kenapa? Kayak orang-orang kok kayaknya banyak ya cerita yang misalnya klaimnya nggak di cover gitu kan. Beberapa hal utama. Pertama, bahwa produknya bahkan tidak sesuai sama yang dia kira. Contoh mama aku sendiri. Jadi the only time keluarga aku ada yang rawat inap itu adalah karena DBD. Mama aku waktu itu ya saya ngelahirin aku gitu ya masuk rumah sakit juga mak gue gitu kan. Waktu itu trombositnya sudah 40.000 dan masih seger-seger padahal gitu kan. Dokter udah bilang wah ini udah harus cepet nih masuk rawat inap karena sebenarnya udah sakit 1 minggu tapi nggak ketahuan apa. Dia rawat inap, kemudian ternyata produk asuransinya nggak bisa cover. Kata agennya harus yang sakitnya parah-parah. Dan dari aku kelas 6 SD sampai aku umur 20-an, mama aku selalu cerita itu. Asuransi ya, kalau mau klaim mah nggak bisa, gitu. Pas aku pelajarin, ya elah itu namanya asuransi penyakit kritis. Ya wajar kalau misalnya DBD kagak bisa di-cover. Antara agennya kagak jelasin, atau mama aku pun tidak bertanya. Kayak gitu. Jadi nggak sesuai. Terus yang kedua, memang ada pengecualian. Asuransi itu bukan yayasan amal. Dia sangat jelas apa yang di cover, apa yang tidak di cover. Kalau memang dia masuk ke pengecualian, masuk ke masa tunggu ya tidak akan di cover. Gitu. Terus udah gitu contoh lingkup negara, memang belinya cuma Indonesia doang, dia mau di cover di luar negeri. Dan itu aku pernah lihat juga case anaknya itu ngertinya dia beliin buat orang tuanya itu sekamar sendiri dan dia bayar cukup mahal. Em, karena anaknya pun kerja di US, jadi kayak ya secara ekonomi bagus lah. Pas kita review, aku bilang, loh, kok ini pasalnya sekamar berdua? Aku bingung kan. Terus dia malah panik, loh, kok gimana sih? Jadi, dan itu waktu itu baru beli. Dan aku bilang, ya, you have to make sure bahwa ya ini disesuaikan lah sama kebutuhan. Unless memang oke ya dengan yang sekamar berduanya itu. Terus limit, dan juga yang umum lagi, data tidak jujur. Ini juga bisa dari agennya bohong, atau bisa dari nasabahnya yang bohong. Jadi asuransi itu di awal kan sering nanya juga nasabah. Pasti ngecek gak sih? Apakah pasti diminta medical check up? Jawabannya belum tentu. Tergantung dua hal. Tergantung riwayat orangnya sendiri dan tergantung produknya. Misalnya orangnya mau beli asuransi jiwa 10 M. Kemungkinan besar pasti medical check up. Kalau orangnya mau beli asuransi jiwa 500 juta, asuransi bilang, saya masih nyaman kok, nggak harus medical check up. Tapi ya tergantung juga sama riwayat dia. Kalau misalnya dia punya riwayat kesehatan tertentu, biasa akan diminta data lebih lanjut. Nah, em, cukup banyak case yang agentnya itu cuma nanya gini ke nasabahnya, Bapak sehat kan? Sehat. Ditulisin tidak, 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 tidak. Gitu. Dan asuransi kan asasnya adalah menganggap bahwa nasabah itu jujur.
Giliran mau klaim, baru ketahuan tuh. Si asuransi bilang, oh saya, terutama dalam klaim 1-2 tahun pertama, asuransi itu berhak melakukan namanya investigasi. Jadi meminta nasabah untuk tanda tangan bahwa boleh buka data. Nah, asuransi buka data tuh ke rumah sakit. Lah, ketahuan. Kok baru masuk asuransi 2 tahun, tapi 5 tahun lalu udah pasang ring jantung. 3 tahun lalu udah operasi. Kok dulu nggak bilang? Bohong dong. Gitu. Dan again, kalau dibilang ke agentnya bakal bilangnya apa? Jarang agent yang mau ngaku. Oh iya Pak, mohon maaf, dulu saya bohong. Kemungkinan agentnya udah hilang. Kalau ada pun agentnya bakal nyalahin. Iya Pak, memang perusahaannya itu jelek, makanya saya sudah nggak di sana lagi misalnya, atau saya di sana tapi bla 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 gitu. Jadi kembali it's very clear sebenarnya pasalnya itu sangat jelas atau asalkan kita memang tahu atau secara umum 80-90% klaim itu biasanya cukup lancar. Maksudnya clear lah. Eh, asuransi sama rumah sakit tektokan beres. 10%, 20% kadang-kadang memang ada miskom. Aku kasih contoh, nasabah itu masuk rumah sakitnya karena DBD gitu kan. Ini pas waktu itu zaman COVID, DBD cukup berat. Kemudian ada satu item yang waktu itu tidak mau di cover oleh asuransi yaitu EKG jantung. Karena asuransi bilang, apa hubungannya DBD sama EKG? Nggak nyambung, gitu kan. Jangan-jangan nasabah yang minta sendiri. Pas kita cek ke nasabahnya, memang dia itu diminta EKG oleh dokter karena jantungnya sempat berdebarnya sangat kencang. Jadi dokter minta cek lebih lanjut. Nah, untuk case yang seperti ini, ya nggak apa-apa. Suruh rumah sakit jelaskan dong. Memang ada alasannya begini bla 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 bla, ya sudah jadi di cover. Tapi kalau memang contohnya nasabah tadi DBD, terus dia iseng lah sendiri minta check up ini itu yang nggak ada hubungannya, ya memang tidak akan di cover. Jadi kadang-kadang ada komunikasi dari asuransi dan rumah sakit. Wajar rumah sakit pakai bahasa rumah sakit, asuransi pakai bahasa asuransi. Kadang-kadang nasabahnya bingung. Dan inilah sebenarnya kerja agent juga ini gitu kan untuk 10-20% yang lebih butuh tektokan sebenarnya kadang sih simple ya kayak tadi cuman kerjanya apa bilangin ke suster ya suruh jelasin kenapa dilakukan EKG beres tapi kan nasabah kadang-kadang udah capek duluan memang itu mah asuransi tuh cari gara-gara nggak mau bayarin klaim kayak gitu. Mm-mm. Bedanya asuransi BPJS Jasara Harja Jasara Harja aku not quite sure ya, karena kayak skopnya juga agak beda. Cuma kalau diwariskan atau tidak, nah kayak ini pun memang pada saat kita ngomongin asuransi, kata asuransi, kadang orang berpikir itu dengan satu kata itu dia mengcover semua hal. Jadi kalau kita punya asuransi, berarti kita punya asuransi kesehatan, punya jiwa, punya kritis, gitu kan. Tapi kita harus ngelihat gitu, asuransi pun punyanya asuransi apa? Gitu. Kalau jiwa ya memang untuk diwariskan, kalau kesehatan kan beda. Sama seperti BPJS juga gitu kan. Apakah BPJS kesehatan yang kecelakaan kerja itu harus dilihat lebih detail lagi. Asuransi pribadi, nah ini pertanyaannya adalah kalau yang nolak-nolak itu asuransi pribadi atau kantor sama aja logikanya. Jadi untuk asuransi pribadi atau asuransi kantor pun asalkan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan diagnosa, nggak ada bohong data, itu eh, nggak masalah. Berarti kalau boleh disimpulin ya, sebenarnya bukan tidak bisa diklaim, tapi ekspektasi dan pemahaman yang berbeda aja sih, ya nggak sih? Actually, Betul. apa yang sudah tertulis di polis kamu, kalau kamu mau klaim, itu pasti bisa. 1000% pasti bisa. Selama itu ada di polis kamu ya, polis itu kan kayak kontrak kerja sama nggak sih antara kita dan pihak asuransi. Ya nggak, bener Betul. nggak Grace? Bener ya? Jadi Betul as long sekali. as di polis itu ada, ya udah Hmm, kamu bisa klaim semuanya. Nah, betul. yang biasanya itu salah persepsi adalah di polisnya nggak ada, tapi dia berekspektasi kalau udah punya asuransi, segala jenis penyakit, mau alergi, mau ini, mau itu pasti di cover asuransi. Nah, itu ekspektasi Betul. yang Hmm, salah gitu ya, guys. Apalagi biasa aku suka ketemu agent-agent yang nawarin asuransi hemat atau murah gitu ya. 500.000 udah bisa punya asuransi, 700.000 udah bisa punya asuransi gitu ya. Dan orang tuh ngerasa aman gitu. Oh, gue udah punya asuransi, kelar nih, gue hmm, sakit, udah ada yang nanggung. Padahal kalau dibaca lagi, dengan premi yang 500.000, 700.000, coverage-nya ternyata belum madai, belum mencukupi gitu kan. Nggak ada betul. salahnya beli premi-premi yang murah selama punya ekspektasi yang sesuai gitu. Jangan sampai ekspektasinya berlebihan. Dan Bener penting, nggak? betul. Pentingnya Betul juga ya. untuk mereview setiap berapa tahun sekali lah, 2-3 tahun secara umum. Jadi, Polis tuh berubah-berubah nggak sih? nah, kalau polisi yang sudah kita tangani, biasanya tetap stay sesuai yang kita beli. Tapi ibaratnya gini, kita 10 tahun lalu beli iPhone berapa iPhone 5 gitu kan.
Terus tiap tahun iPhone berubah tuh. Ya memang tiap iPhone keluar nggak usah jadi beli iPhone baru sih. Tapi seperti HP gitu kan. Setelah beberapa tahun mungkin HP kita juga udah rusak, udah nggak sesuai sama kebutuhan kita, udah keluar yang lebih canggih. Ada kemungkinan ada baiknya kita upgrade kayak gitu. Tapi artinya adalah ini yang kayak kadang di orang tua kita juga dan di kita juga ya bahwa kita beli asuransi kita simpen tuh di lemari lah di safety deposit box kemudian di benak kita pokoknya kita sudah punya asuransi gitu ya tadi bahwa pertama manfaat juga seiring jalannya waktu berubah yang kedua secara kebutuhan juga biasa berubah contoh pas Michelle pas pertama lulus kuliah kebutuhannya sama habis sekarang kan beda gitu ya fase hidupnya berbeda mungkin dari yang single jadi married, mungkin ibu-ibu juga yang udah beranak satu, beranak dua gitu kan. Income zaman dulu juga beda sama sekarang, expense juga berubah gitu. Gak mungkin pada saat kita pertama kerja, kita beli asuransi langsung 100% gaji kita beli asuransi kan gak mungkin gitu kan. Belilah secara bertahap, disesuaikan sama budget, seiring berjalannya waktu disesuaikan lagi. Kayak gitu. Jadi umum banget, wajar banget untuk orang punya beberapa asuransi jiwa misalnya, atau asuransi penyakit kritis. Karena seiring berjalannya waktu di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi make sure di-review, Hmm, dan jangan sampai polisnya mati juga. Nah itu kadang-kadang juga yang simple betul. banget. Kayak misalnya dia merasa sudah punya asuransi. Dijanjiin bayar 5 tahun. Udah dong, habis 5 tahun dia nggak bayar. Ternyata ngaco agentnya. Dan akhirnya pas dia mau ngeklaimin, polisnya sudah mati yaitu Ya. tentu saja tidak bisa diklaim. Oke, terus mungkin aku mau nambahin juga Ini kayak ada frequency. banyak banyak penyakit baru juga nggak sih? Maksudnya contoh COVID gitu ya. COVID kan dulu nggak ada tuh, nggak pernah ada yang namanya penyakit COVID. Dan Mm-mm. sebelumnya di polis asuransi yang zaman dulu mana ada gitu coverage penyakit COVID kan. Tapi setelah ada COVID, polis asuransi sekarang udah banyak kan yang cover untuk COVID. Nah, kalau pakai contoh spesifik COVID, jadi benar Hmm. bahwa kayak kondisi dunia ini kan berubah gitu ya. Jadi biasanya bisa adjustment ke situ. Tapi kalau untuk contoh COVID, itu sebenarnya kalau di polis lama juga tetap cover karena cara kerjanya asuransi kesehatan semua kecuali. Jadi kebetulan kalau kita di Indonesia itu pengecualiannya kalau untuk wabah tidak dikecualikan. Tapi contoh aku pernah lihat Hmm. juga kalau misalnya polisi Singapura ada tuh yang pasalnya mengecualikan kalau wabah nasional kayak gitu. Nah, Oh, pentingnya agent sebenarnya di situ juga kerjanya gitu kan. Karena pada saat kita beli, aku juga suka bilang ke nasabah, waktu itu ke Michelle pasti aku ngomong hal yang sama juga bahwa aku jelasin di panjang lebar, bla 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 detail. Tapi nasabah nggak mungkin ingat pengecualian 30 item gitu kan, masa tunggu, bla 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 gitu. Realitanya kalau mau klaim terjadi resiko, pasti dia bakal reach out ke si agentnya gitu untuk nanyain gitu kan ini bisa di cover gak atau apa dan it's best to ask karena kayak tadi kan sempat ada yang nanya juga soal kecelakaan gitu kan kadang nasabah lupa kecelakaan itu bisa di cover pernah ada kejadian nasabah itu karena baru beli polis 1-2 minggu dia jatuh dari motor jadi pas dia di gips pun dia tuh lupa punya asuransi jadi habis dia udah pulang dia baru inget oh ya by the way kan gua habis beli asuransi dan memang tidak ada masa tunggu gitu jadi habis itu ya udah itu bisa di reimburse kemudian kan dia masih perlu untuk kontrol gips itu masih bisa di cover. Ya side story lucunya ya ini ya jatuh tertimpa tangga ya. Beberapa bulan kemudian kaki sebelahnya dia keinjak paku gitu kan. Dia kali itu dia sudah ingat soal asuransi. Tapi nggak guys, bukannya beli asuransi habis itu jadi mau kecelakaan nggak ya. Itu kebetulan saja satu dari beberapa kasus lah. Jadi ya make sure di review, make sure tahu apa yang dipunya. Tuh. Oke. Um, konotasi asuransi juga bahwa you don't buy life insurance because you're going to die but because those who you love are going to live gitu kan memang kalau tergantung asuransinya itu apa kalau asuransi kesehatan dinikmati pas orangnya masih hidup asuransi penyakit kritis juga ya ya bisa dibilang masih dinikmati sebagai sendiri kalau kayak asuransi jiwa itu untuk yang ditinggalkan. Salah satu co-founder Sacha itu baru punya anak this year dan dia bilang pada saat dia punya anak dia takut meninggalnya kali 10 katanya. Aku sendiri belum beranak jadi ya aku percaya aja aku menyimak dulu kata-kata orang gitu kan. Ya beli asuransi itu bukan berharap resiko terjadi. Beli asuransi itu bukannya buat nyumpahin juga kayak nih biar kayak gini. Orang yang udah punya asuransi banyak pun tidak berharap kok resiko terjadi, tetap aja pasti pengennya bisa sama keluarga untuk dalam jangka yang panjang kayak gitu. Em, boleh berhitung UP-nya, Ci. Oke, sebetulnya asuransi bisa diklaim nggak ya kalau misal udah nggak ada orangnya? Em,
Dari aku bacain di tahun 2020 pas awal COVID. Oke. Oh, thank you sharingnya Kak Adistia. Adistia. Ya. Berasa pentingnya punya asuransi. Ya, asuransi bisa diklaim nggak kalau misal udah nggak ada orangnya? Oke. Sharing juga. Pernah ada kejadian di kita. em, Ini aku sharing preventif dan kalau udah kejadian ya. Kalau secara preventif itu pentingnya kalau setelah punya asuransi itu biasanya kita akan menawarkan untuk ngejelasin ke dua orang, satu orang yang serumah, satu orang yang nggak serumah. Tujuannya adalah biar saling tahu manfaatnya itu ada apa. Amit-amit resiko terjadi, bisa reach out ke agentnya biar bisa dibantuin untuk proses claim. Tapi ada juga pengalaman yang nasabahnya itu si anak, jadi mamanya meninggal, dan mamanya ini eh, pencari nafkah utama juga bisa dibilang di keluarga. Dan setelah berapa bulan meninggal, si anaknya beres-beres ketemu polis asuransi, gitu kan. Baru tahu anaknya posisinya satu lagi mau kuliah, satu masih lebih kecil. Kemudian akhirnya ditanyakanlah ke kita dan jawabannya ya kita harus ngecek ya, maksudnya pastikan polisnya aktif gitu kan. Dan waktu itu ya bisa diklainin dan anaknya cukup bersyukur bahwa dia bilang mamanya pada saat hidup itu menafkahi keluarga bahkan pada saat meninggal pun em, tetap bisa provide buat keluarga gitu. Jadi asalkan polisnya itu masih aktif di asuransi itu sebenarnya ada klausa bahwa klaimnya itu harus dalam berapa lama setelah resiko terjadi. Misalnya 3 bulan, 6 bulan. Tapi dari pengalaman aku, di asuransi besar sih, kalau misalnya kita bisa memberikan penjelasan yang benar, penjelasan yang make sense, masih bisa dipertimbangkan kok. Jadi please do try to claim gitu. Tapi kalau secara pasal sebenarnya ada tuh. Oke, nah alur. Ini kan ada yang pas juga ada yang bilang boleh berhitung UP-nya, misalnya uang pertanggungan segala macam. Aku nggak, pasti nggak kita nggak bakal punya cukup waktu untuk itu. Tapi aku kasih tahu logika logika umumnya dulu seperti apa. Nah, realita yang terjadi sekarang, menurut aku itu banyak yang kayak tukang obat. Jadi kita menghubungi agent, terus agentnya bilang pokoknya atau bukan menghubungi antara dua ya, kita menghubungi agent atau agent yang menyamperin kita dan bilang Bapak Ibu tersayang, ini produk paling mujarab. Pokoknya kalian semua harus punya produk ini. Padahal dia nggak tahu orangnya itu punya asuransi belum. Dia itu kebutuhannya seperti apa, prioritas hidupnya seperti apa gitu kan. Ya menurut kita yang ideal itu seperti apa? Ya make sure dulu dong, kayak kita ke dokter. Oke, kalau kita ke dokter, kan nggak mungkin ya kita buka pintu dokter, dokternya langsung bilang, saya tahu kamu sakit perut, sini obatnya. Kayak iklan kalau begitu kan. Yang benar adalah dokternya akan bertanya, oh sakitnya sudah berapa hari, sakitnya seperti apa, sudah minum obat belum? Kalau udah minum obat, obatnya kayak gimana, dan mungkin beberapa kemungkinan. Mungkin dokter akan bilang, ah ini mah ibu cuma diare doang, minum oralit, minum sama obat itu juga udah cukup, pulang aja istirahat tidur. Atau mungkin yang kedua dia akan bilang, oh ini ada vitamin, kalau mau di prescribe, mau di resep ini kalau mau nanti beli silakan. Atau kalau dia buka resep obat pun, seorang dokter tidak bisa memaksa nasabahnya makan atau pasiennya makan obat. Nggak mungkin dicokokin gitu kan, harus dimakan. Tapi ya udah, emang ini baiknya ibu makan obat ini, kalau mau silakan dibeli. Dan sama dengan asuransi itu, ngecek dulu sebenarnya kebutuhan nasabah seperti apa, kemudian eh, produk asuransi yang dibutuhkan itu seperti apa secara prioritas, dan eh, kalau niat, jadi asuransi itu selalu tiga, perusahaan, produk, dan juga agentnya gitu kan. Dan tiga-tiganya memang sama pentingnya. Kalau belum punya asuransi, memang aku lebih menyarankan perusahaan yang di level pertama, maksudnya tier satu yang lebih besar. Kayak kenapa orang itu masih banyak yang lebih senengnya menabung contoh di BCA ataupun BRI ataupun bank besar lainnya. Padahal kena biaya admin, mungkin bunganya juga nggak setinggi di bank-bank yang lebih kecil gitu kan. Karena mau untuk jangka panjang untuk aman gitu. Apakah BCA mungkin bangkrut? Tetap mungkin gitu kan. Tapi kan kemungkinannya lebih kecil, jadi lebih stabil. Dan sama beberapa brand yang kita taruh di sini adalah yang asuransi besar. Walaupun apakah kalau asuransi yang lebih kecil jelek? Enggak, not saying that juga. Tetap bisa ada bagusnya. Tapi secara umum kalau asuransi besar itu biasanya lebih kompetitif. Kalau ada perubahan apa juga dia lebih cepat. Rumah sakit partnernya juga kadang lebih banyak. Tadi ada yang sharing juga kan kalau di BPJS, rumah sakitnya terbatas dibandingkan asuransi pribadi. Yes, ada plus minusnya. Biasa kalau asuransi pribadi lebih fleksibel gitu.
Dari perusahaan, kemudian produk pasti disesuaikan. Ya agent, di awal tanyalah hal-hal yang sulit. Coba aja tanya agentnya gitu kan, kayak proses klaim itu gimana, dia pernah gagal klaim atau enggak, dia pernah berdosa atau enggak gitu kan. Beberapa hari lalu aku kepikirannya mungkin emang nasabah tuh sebenarnya bisa nanya agentnya gitu loh, kayak lu pernah melakukan kesalahan apa, kan nggak mungkin dia nggak pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana, tapi bisa kelihatan juga kan cara jawab agentnya kayak gitu. Terus produk yang tepat ya sesuaikan dengan tujuannya yang dicapai itu apa, fase hidup sekarang itu seperti apa, punya tanggungan, nggak punya tanggungan, atau akan punya tanggungan segera. Terus habis itu kalau ada riwayat penyakit itu juga dikasih tahu tujuannya apa. Asuransi yang paling susah masuk itu memang kesehatan. Yang kedua kritis, yang ketiga baru jiwa. Ada kan kasus tertentu yang orangnya ini sebenarnya pengen asuransi kesehatan, tapi akhirnya tertolak di asuransi kesehatan dan akhirnya dia ambilnya asuransi penyakit kritis karena ya udah suboptimal lah ya, maksudnya dia maunya apa, tapi kan asuransi juga berhak untuk menolak gitu. Kemudian yang mengkomunikasikan secara clear kebutuhannya apa, dan ya seharusnya agentnya itu kasih produk dan kasih opsi-opsi nih ke nasabah sebenarnya eh, yang ada itu apa, dan nasabah jadi bisa memilih kayak dia itu preferensinya seperti apa gitu. Nah, ini tadi nanya kan berapa nilai pertanggungan yang harus dimiliki. Aku kasih gambaran umumnya. Sebenarnya kalau contoh kritis dan jiwa, aku bilang ke nasabah, ada cara yang sistematis, ada yang cara yang nggak sistematis. Kalau cara sistematis seperti yang di layar. Kalau asuransi penyakit kritis, bisa memilih ya kita berhitung sebenarnya bisa pakai income, bisa pakai expense. Jadi 5 tahun biaya hidup, misalnya sebulan biaya hidupnya anggap 10 juta, 10 juta dikali 12, 120, kali 5, jadi 600 juta, ditambah inflasi. Karena kan terjadinya nggak sekarang, bakal ada jeda waktu gitu kan. Em, dari sana di misal inflasi anggaplah jadi 1 miliar kayak gitu. Atau cara yang kedua adalah dari 5 tahun income. Misalnya income-nya 20 juta sama 20 juta kali 12 kali 5. Logikanya karena kalau terkena penyakit kritis tadi kan income-nya lebih berkurang. Dan kalau untuk penyakit kritis itu mau orangnya jadi sehat kembali atau meninggal dunia gitu kan tidak tersembuhkan biasanya kurang lebih 5 tahun. Makanya logikanya di sana. Asuransi jiwa biasa dihitungnya 10 tahun untuk keluarganya membangun kembali financial keluarga. Atau logika lainnya adalah dia duit tersebut ditaruhin ke deposito misalnya, kemudian keluarganya ini makan dari bunga deposito. Em, ya satu contoh buat sebenarnya ini juga kadang-kadang orang berpikir ya, aduh asuransi itu kayaknya mahal banget deh, jadi kayak udah takut duluan gitu kan. Padahal belum tentu juga ini. Aku jujur lupa untuk umur berapa, 30 atau 35 gitu ya. Untuk 1 M itu sebenarnya orang bayarnya berapa sih? Bayarnya adalah 9,5 juta per tahun untuk 10 tahun. Ini salah satu gambaran lah. Jadi 9,5 juta sebulan itu sekitar 800 ribu kayak gitu untuk si 1 miliar. Tapi kan kalau di asuransi kritis jiwa itu kita bisa pilih. Mau kita pilihnya 200 juta, mau kita 250 juta, mau kita pilihnya 3 miliar, itu bisa disesuaikan sama kebutuhan. Sama kalau dana pendidikan, misalnya kita ngitung nih dana kuliahnya bisa dibutuhkan sebanyak X. Itu kita bisa menyisihkan sebagian dulu. Jadi misalnya contoh deh dana pendidikannya setelah inflasi segala macam 500 juta. Kita bisa mulai menyediakan aku sarannya bisa 30% atau 50%. Jadi ya misalnya pengennya anaknya kuliahnya di swasta. Ya kalau meleset-meleset anaknya sekolah di negeri tapi at least dapat lah gitu kan. Atau maunya anaknya sekolah keluar tapi meleset-meleset kuliahnya dalam negeri dulu. At least kita sudah menyiapkan bantalan gitu, seiring berjalannya waktu baru disesuaikan sama idealnya. Em, Ya, jadi ya ini perekapannya secara perjalanan finansial keluarga penting banget untuk kita aware. Kemudian untuk tipe-tipe insurance-nya juga seperti apa, feel free kalau teman-teman mau screenshot gitu kan untuk jadi reminder catatan-catatannya. Kemudian yang perlu kita tahu apa sih sebenarnya pas pilih insurance, metode pembayarannya seperti apa, pastikan sesuai dengan pasal. Aku akan hal itu berkali-kali. Terus mindsetnya yang benar untuk pembelian asuransi, karena asuransi itu sesuatu yang jangka panjang, bukan yang cuman kita bayar uang kecil sekali doang kayak gitu. Terus alur prosesnya dan juga nilai pertanggungannya ya disesuaikan dengan kebutuhannya dan disesuaikan lagi sama budgetnya juga. Jadi biasa aku ngajarinnya adalah contoh nih kita asuransi jiwa, kita bikin idealnya dulu aja nggak apa-apa.
Tapi nanti kita sesuai lagi sama budget. Misalnya budgetnya itu baru nyaman di 60% dari idealnya. It is okay. Tapi kita jadi tahu, oke, nanti seiring berjalannya waktu saya baru nambah lagi ya, kayak gitu. Udah, itu aja dari aku pas Wow. banget. Asik, thank you banget ya Grace. Benar-benar sharing kamu hari ini tuh bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin masih newbie atau males belajar asuransi. Hari ini tuh kita kayak dapat pelajaran asuransi for dummy kali ya. Insurance for dummy gitu. Benar-benar dijelaskan dengan bahasa yang sangat-sangat mudah dimengerti dan bahkan ada banyak ilustrasinya. Nah, selain itu Grace juga berbaik hati nih mengadakan free consultation selama 15 menit. Kalian murid-murid yang mungkin ngerasa butuh konsultasi lebih lanjut lagi, boleh langsung scan aja. Nah, mungkin aku mau menegaskan juga ya kalau Skin Game ini tidak bekerja, Skin Game sorry, sekolah ibu ini tidak bekerja dengan Sacha. Jadi kalau misalnya memang kalian mau konsul ke Sacha, boleh langsung ke Sacha aja. Aku sebagai founder sekolah ibu hanya provide untuk webinar hari ini aja. Jadi selebihnya lagi itu langsung aja ke Sacha. Aku nggak ikut campur sama sekali ya. Dan ini bukan menyuruh kalian untuk beli asuransi, tidak ya. Ini kalau kalian mau konsultasi dulu, silakan konsultasi. Nggak beli asuransinya dulu juga tidak apa-apa, karena Sacha ini sebenarnya bukan jualan asuransi ya. Sacha ini adalah konsultan asuransi. Di mana Sacha ini memang tujuannya supaya teman-teman tuh tidak salah beli asuransi. Gitu. Nah, thank you banget juga buat teman-teman yang udah stay loh. Dari tadi banyak banget yang udah stay dari awal sampai akhir webinar. Thank you so much. Mungkin sekarang kita lanjut ke Q&A kali ya. Dari tadi Yes. kayak udah banyak yang mau nanya-nanya. Kalau belum ditulis pertanyaannya boleh ditulis dulu. Kalau ada yang mau open mic, open cam juga boleh. Oke? Aku coba scroll dulu deh pertanyaan-pertanyaan menarik yang mungkin tadi kita ada yang terlewat nih. Ini dulu deh, Kak Vena ya. Kak Vivi deh. Aku mau tanya Kak, kalau semisal nih aku beli asuransi di Indo, terus tiba-tiba suatu saat aku tinggal di luar negeri, apakah asuransinya masih bisa diklaim atau enggak? Tadi udah dijelasin belum ya bagian ini? Oke, belum. Nah, Belum ini ya? eh, ini balik ke pasal. Aku aware beda-beda asuransi itu punya pasalnya. Jadi ada eh, ya secara sadar I make it neutral karena ya lebih enak ya maksudnya biar teman-teman tahu thinking prosesnya, cuman harus dicek. Jadi ada asuransi yang kalau misalnya tinggal di luar negeri selama berapa lama itu jadi nggak bisa di cover. Ada yang tidak ada pasal tersebut. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah contoh di aku sendiri itu kan em, karena teman-teman aku masih banyak yang kerjanya di Hong Kong, kerja di Singapura, dan mereka bertanya sebenarnya kan, apakah baiknya saya beli asuransi di Indo kah? Memang kalau kita mau bias, sebenarnya ya paling benar kalau dia beli di Indo kan aku dapat cuan, kalau dia beli di sana aku nggak dapat cuan gitu kan. Tapi dari kacamata kliennya biasa aku tanya kayak gini, plan kamu itu seperti apa? Kalau misalnya dia itu plannya dalam jangka panjang di luar, maka lebih masuk akalnya beli di sana. Karena kan secara proses klaim, kalau di Indonesia kan tetap ada satu dua hal yang dokumennya harus dikirimkan dan akan lebih ribet gitu. Kecuali kalau misalnya ke luar negerinya itu dalam waktu yang tertentu. Misalnya tahu, oh saya tuh mau S2 setahun di luar, habis itu saya mau balik, that is okay. Dan skip aja asuransi yang di Indo, kemudian ini bisa beberapa percabangan lagi ya sebenarnya. Contoh nih, dia sudah punya produk yang Indonesia only di sini. Terus dia mau S2 ke Eropa gitu. Itu bisa di-compare sebenarnya lebih masuk akal untuk dia upgrade yang produk di Indonesianya atau malah dia beli yang di sana untuk selama 1 tahun, sedangkan yang di Indonesia ini dia keep aja untuk yang di Indonesianya gitu. Jadi jawabannya cukup mix dan harus ngelihat plan itu jangka pendek atau jangka panjang. Oke, jadi asuransi itu nggak ada one fits for all ya. Semua itu harus di-customize kembali. Makanya carilah agent atau mungkin insurance consultant yang benar-benar bisa kalian ajak diskusi gitu. Jangan sampai kalian salah beli dan nanti ujung-ujungnya kecewa. Oke, terus next nih dari Kak Vena. Kak Vena cerita nih, Desember tahun lalu join asuransi. Awal Januari harus operasi amandel. 34 juta di cover semua, alhamdulillah banget. Padahal baru join sebulan. Ya, begitulah ya. Asuransi itu kalau misalkan, ada kejadian gitu ya, kita ngerasa, ih worth it banget ya rasanya kemarin bayar asuransi. Tapi tetap kembali lagi, mau bayar asuransi sebesar apapun, udah 5 tahun, 10 tahun bayar asuransi, sebisa mungkin kalau bisa jaga kesehatan, mending kita jaga kesehatan, jangan sampai hal buruk terjadi sama kita semua. Gitu. Kak Ramadhani, Kak, kalau harus memilih salah satu, mana yang menjadi prioritas antara asuransi kesehatan anak
atau asuransi pendidikan anak. Usia anak saat ini 6 tahun. Bener nggak? Sama, Kak. Oke, itu kayak pas aku bilang ya, di Bang. Em, Kalau ini harus ngelihat eh, salah satu faktor variabelnya juga adalah punya asuransi kantor atau enggak. Kalau punya asuransi kantor itu kan kadang anak juga tercakup gitu kan. Em, dan dasar dari pembelian asuransi kan ada teorinya, yang ini dulu, itu dulu gitu kan. Tapi kembali adalah mana yang membuat hati Kak Ramadhani and family lebih tenang. Karena em, aku juga menemui ya, bahkan kalau asuransi kesehatan anak, ada juga yang dia itu malah beli asuransi kesehatan anak dulu yang orang tuanya belum beli. Dan dia pengusaha, dia tidak punya asuransi kantor. Padahal logikanya kan harusnya dia juga orang tuanya memprotek diri sendiri gitu kan. Tapi dia lebih takut nih anaknya kalau kenapa-kenapa daripada dia. Gitu. Jadi walaupun tidak sesuai dengan teori, tapi itu dia lebih tenang. Which is menurut aku totally fine gitu kan. Jadi sama nih kalau asuransi kesehatan anak sama pendidikan yang mana yang lebih tenang? Karena semuanya penting sebenarnya. Dan juga dalam asuransi ini eh, yang kayak dibilang nggak ada yang one size fits all. Artinya apa? Misalnya asuransi kesehatan anaknya itu idealnya maunya yang bisa keluar negeri, maunya yang sekamar sendiri gitu kan. Sebenarnya kan ada opsi kedua, yaitu yang anaknya pilih yang suboptimal dulu. Misalnya pilihnya yang Indonesia dulu, sekamar berdua kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi asuransi itu sebenarnya kalau dibilang produknya banyak juga enggak. Tapi untuk nge-matchin sama kebutuhannya nasabah, untuk consultation, kadang kan nasabah kagak tahu gitu kan. Bisa ada hal-hal yang diotak-atik gitu, manfaat-manfaat yang kalau di asuransi pribadi itu memang nggak bisa. Kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita otak-atiknya sampai yang persis kayak per line gitu ya. Maksudnya saya maunya produknya yang di otak-atiknya sampai bikin produk sendiri kan nggak bisa. Tapi dari produk yang sudah ada itu biasanya tetap ada opsi-opsi tertentu yang bisa dipilih. Gitu sih Kak. Jadi em, ya kalau ya pertanyaan kayak gini sejujurnya eh, sambil promosi tapi emang akan lebih kelihatan akan lebih terjawab dengan one-on-one discussion sebenarnya. Dan exactly kenapa I'm very open to consultation karena itu. Karena susah juga kan kalau jadi nanyanya detail. Maksudnya I wish I can help as much as I can. Tapi kalau based on the information that is given itu, menurut aku balik ke peace of mind-nya. Wow, that's a very good answer ya. Jadi kembali lagi, belilah asuransi yang bikin kalian tidur nyenyak ya. Kalau misalnya kalian beli asuransi untuk diri kalian sendiri, tapi anak kalian belum terproteksi dan itu kalian tidak tidur nyenyak tiap hari kepikiran, ya udah. Dan buy first for your kids, beli dulu asuransi untuk anak, mungkin kamunya nanti ya. Biasa ibu-ibu tuh kayak gitu tuh, paling selfless kan. Pokoknya Demi anak anak. dulu deh, anak dulu pokoknya, anak dulu nomor satu. Gak apa-apa juga, cuma memang akan lebih apa ya akan lebih eh realistis gitu ya untuk memproteksi siapa yang bekerja di household tersebut, bener gak sih kayak gitu, siapa yang Eh, produktif siapa betul. yang Kalau misalnya antara asuransi kesehatan, nah jadi banyak variabel sebenarnya. Jadi ya in theory yes, in practice ada juga pemikiran dan memang factual bahwa ada yang bilang gini, kalau misalnya saya sakit saya bisa tahan-tahanin. Kalau oh, anak kecil sakit kan kita kasihan kayak gitu ya. Ya even though I haven't have kids, but itu yang kayak komentar-komentar orang tua yang aku jadi kayak oke, iya nggak salah sih. Iya. oke oke, ini ada pertanyaan yang menurut aku menarik banget nih dari Kak Astrid. Kak, ada poin penting nggak yang jadi acuan membandingkan asuransi A, B, atau C supaya nggak salah pilih nih? Karena saat kita nyari asuransi kan, aduh, asuransi itu banyak banget ya produk-produknya. Ada dari brand-brandnya juga beragam beragam macam gitu ya. Gimana cara kita menimbang-nimbang asuransi mana yang lebih baik? Oke. Em, Sebagai first time buyer, ini biasa pertanyaan yang sangat umum ditanyakan dan biasa orang itu pengennya bisa membandingkan semua hal, semua asuransi, semua produk, dan semua agent, gitu kan. Balik ketiga itu menurut aku, tiga poin utamanya adalah dari asuransinya, dari perusahaan asuransi, dari produk, dan dari agentnya. Mungkin aku detailing sedikit lagi gitu ya. Kalau dari asuransi, aku ngeliatnya biasa market size atau ya seberapa besar perusahaannya. Tadi kita sempat bahas. Yang kedua, kalau dari produk, em, untuk contoh asuransi kesehatan, itu memang ada standar industrinya sebenarnya, gitu kan.
maksudnya kayak apa aja sih yang dikecualikan, apa aja sih masa tunggu, ada beda-beda tipisnya tapi ada industri standarnya. Tapi kayak produk kayak jiwa, kayak kritis itu sebenarnya bisa very product specific. Jadi kan aku ada baca juga tuh ada yang nanya, oh kalau kritis lebih baik tahap awal, tahap akhir, which is very product specific dan emang tiap perusahaan itu bisa bahkan satu perusahaan juga bisa beberapa produk gitu kan. Em, Acuan membandingkan tergantung kamu punya berapa banyak waktu sih jawabannya. Dan exactly why we create the consultation kan. Tapi kalau aku mencoba menjawab setidak bias mungkin gitu ya. em, Memang it takes a lot of time to compare. Karena gini, pada saat orang mau compare, biasa yang mau dilakukan adalah, dan aku udah ketemu cukup banyak nasabah yang mencoba awalnya itu dia nyobain sendiri minta proposal kiri kanan gitu. Terus dia mencoba bandingin sendiri, dia bingung karena dia cuma akan lihat harganya doang gitu. Bahkan harga pun contoh di unit link yang dia lihat premi, dia tidak melihat biaya asuransi. Padahal satpam itu kan biaya asuransi, bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak. Kalau kita ngomongin kesehatan, gambaran utamanya manfaatnya, pengecualiannya, cara klaimnya, yang kadang-kadang tidak ada yang ditulis di proposal, ada yang enggak, ada yang practicality-nya. Um, jadi produk itu cukup banyak. Terus kayak misalnya kalau di kritis jiwa juga keluarnya kalau apa, nggak keluarnya kalau apa, itu juga harus clear. Um, dan poin ketiganya adalah sebenarnya agent itu eh, kalau first time buyer itu kadang nggak sadar pentingnya agent karena ngerasa oh kalau gue udah beli asuransi udah beres dong cerita hidup ini gitu kan cerita perasuransian ini padahal justru itu adalah permulaannya sebenarnya gitu jadi em, kalau aku ngelihat banyak juga kalau yang sudah apalagi punya pengalaman buruk sama asuransi atau udah ngerasain pentingnya agent itu jadi menitik beratkan agent gitu nah kalau ngebandingin agent gimana. Em, Bandingin mana yang ngomongnya lebih sesuai pasal. Menurut aku itu jadi lebih clear dan tanya tanya hal-hal konkret kayak misalnya em, ya suruh jelasin aja sih kayak contoh di proposal. Semua perusahaan kan pasti punya proposal kan. Coba suruh agennya jelasin tuh proposal masing-masing gitu. Kalau em, aku punya feedback dari klien yang dia bilang, jadi dia itu dia orang luar kota tapi kuliahnya ke Jakarta dan banyak lah teman-teman di sekitarnya yang menawarkan asuransi. Dan waktu itu dia bilang pengalaman dia itu adalah seringkali disuruh beli kucing dalam karung. Jadi dia tanya apa, agennya bilang nanti aja ya. Kita baru bahas lah gimana ceritanya gitu kan. Kembali lagi, semua hal itu sebenarnya sangat jelas dari awal. Jadi eh, kalau agentnya red flag mendingan jangan kayak karena itu yang akan panjang karena contoh di asuransi kesehatan pun kayak kemarin ada kenaikan harga gitu kan seberapa banyak sih agent yang ngejelasin ke klien gitu mau update baik ataupun update buruk karena teman-teman harus ngerti bahwa agent itu dapat komisi di awal ini kan sales dimanapun kayak begitu ya jadinya seringkali ada insentif buat si nasabahnya itu si agentnya itu ya jualan ya udah dong udah beres ngapain aku jelasin hal-hal update yang mungkin nasabahnya ngoceh gitu kan aduh kok ada update ini itu gitu jadi ya bisa tanya kalau di industri asuransi kenapa word of mouth itu cukup membantu menurut aku sambil nyiapin kawinan juga aku menurut aku kadang aku bingung ya pilih vendor gitu kan contoh pilih jas cowok lah pilih vendor ini itu yang kayak buat mata aku tuh mirip-mirip semua apa bedanya gitu kan. Tapi dari ngobrol sama teman-teman kayak oh kinerja itu kayak gimana sih gitu dan em, make sure teman-teman baca sih gitu mau nggak ya karena susah tadi untuk membandingin tiga hal itu memastikan agentnya itu proper. um, at least tipis-tipis baca, make sure agentnya ngomong sesuai dengan itu. Oke, thank you banget ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pengalaman aku yang sempat bingung mau beli asuransi dari yang mana, eventually aku beli asuransi dari agent yang bisa aku percaya. That's it. Kayak bebas dia mau dari uh, insurance brand apapun, as long as I can trust the agent, ya udah I go for it sih. Karena yang namanya newbie kayak kita ya, kita memahami isi polis itu tidak mudah ya. Agak pusing juga aku baca isi polis, jadi aku cari orang yang bisa aku percaya aja gitu. Bingung juga mau menimbangnya itu kayak gimana gitu. Nggak ngerti bacanya. Jadi ya blank. Jadi ya udah, tuh nyari agent yang bisa aku percaya. Nah, anyways, ini ada pertanyaan seputar sandwich generation dari Kak Cici Purnamasari. Aku mau nanya nih, Kak Cici mau open mic dan open cam? Atau open mic aja juga nggak apa-apa, nggak open cam?
Pertanyaannya bagus nih soalnya tentang sandwich generation. Aku yakin nih sekarang kan banyak ya sandwich generation. Oke, hai, Oh. silakan langsung saja. Halo, Bu Guru. Halo Kak Grace. Halo Kak. Di sini aku mau nanya, karena emang kondisi aku tuh sebagai sandwich generation dengan umur aku yang udah dibilang nggak muda lagi, yaitu 27 tahun dan 28 di tahun ini. Terus kebetulan karena apa namanya, sejujurnya aku masih bekerja dengan gaji UMR daerah aku, tapi aku juga punya beban tanggungan ibu dan adik aku. Adik aku ini kebetulan masih kuliah gitu. Jadi sebagai tulang punggung keluarga, karena ibu dan ayah aku itu sudah cerai, otomatis aku memiliki banyak pengeluaran yang dimana pengeluaran keluarga itu harus aku cover karena aku sebagai tulang punggung keluarga dan aku anak pertama gitu. Karena adik aku sendiri memang belum kerja, dia masih kuliah gitu. Nah, kira-kira dengan kondisi yang serba pas-pasan gitu ya, Kak, itu tuh kira-kira gimana ya cara mengatur keuangan dan juga apa yang harus saya persiapkan sebelum menikah, terus juga kira-kira apa namanya? Apa ya asuransi apa gitu yang pas yang untuk saya yang kondisinya pas-pasan seperti ini gitu. Karena jujur di masa yang akan datang kan kita nggak tahu kayak gimana ya. Dan sejujurnya aku sangat-sangat ingin dan butuh proteksi juga gitu. Terima kasih. Thank you. Berarti kamu sekarang posisinya bekerja ada asuransi kantor ataupun BPJS-nya dibayarin kantor atau ada apa keluarga kamu juga ada BPJS kah? Oh, oke. Untuk keluarga sendiri BPJS ada. Terus untuk aku sendiri aku juga punya BPJS. Jadi kalau untuk kesehatan alhamdulillahnya aku punya gitu maksudnya. Yes. Terus juga kemarin sempat kan aku juga kayak operasi gigi bungsu itu 2 kali sampai menginap itu pun itu juga tercover gitu. Yes. Syukurnya gitu. Cuman aku tuh pengen nih kayak sesuatu yang lebih sebenarnya tadi tuh sempat tertarik sih dengan asuransi penyakit kritis ya karena kan kita Hmm. nggak tahu apalagi dalam artian aku tuh sebagai pentolan keluarga gitu dan Yes. aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama diri aku sendiri. Nah itu kira-kira kan nanti siapa yang akan menanggung Hmm. kehidupan ini gitu. Thank you for sharing and thank you for caring. Um, Satu hal yang aku tidak expect bakal aku seneng being in insurance adalah sebenarnya ngeliatin um, teman-teman yang peduli banget sama ortu karena kelihatan ya di insurance itu dan biasa anak cewek tapi banyak juga anak cowok yang ternyata so sweet gitu kan. Baik mereka yang tinggal sama orang tua ada juga yang tinggalnya berjauhan sama orang tua. um, ada yang anaknya di luar negeri dan secara specifically menitipkan emaknya kayak Grace kalau emak gue kenapa-kenapa ini ya tolong biar bisa di take care gitu kan. Nah, buat case kamu I think it's very good kamu justru kamu emang aware gitu kan dari sekarang apa yang mau di take action dan aku setuju sama pemikiran kamu sih. Jadi yang pertama adalah pastikan BPJS-nya aktif gitu kan. Jangan sampai somehow nggak aktif, giliran mau dipakai itu kan jadi harus jeda waktu cukup panjang. Itu setahu aku nggak bisa langsung aktif pakai. Secara kritis jiwa, yes I agree itu bisa dilihat penyakit kritis very make sense karena ya pencari nafkah gitu kan. Dan buat asuransi itu tetap bisa diekspor dulu. Maksudnya biar kamu sebenarnya dapat gambaran. Kayak oke untuk profil seumur kamu dengan kebutuhannya sekian, sebenarnya budgetnya berapa sih dan budget minimum berapa sih yang harus kamu spare gitu. Mau itu jadi ngambilnya sekarang, mau itu jadi ngambil ntar, tapi kamu punya gambaran daripada nggak punya gambaran gitu kan. Oh nggak tahu lah berapa pokoknya pokoknya ada aja gue harus bayar asuransi tapi kan nggak clear gitu itu pertama. Tapi kalau aku ngomong di luar kacamata asuransi, em, kalau kita masuk ke personal finance secara umum, eh, kalau udah ada pencatatan itu bagus. Kalau belum ada, please do. Gitu kan, pencatatan income, kemudian pencatatan expense, pengeluaran tuh berapa, berapa, berapa. Karena itu untuk alokasi itu akan jadi jauh lebih enak. Gitu, jauh lebih kelihatan. Gitu. Ada beberapa kemungkinan, bisa aja, contoh, bonus segala macam malah kelupaan. Gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ada income-income yang kelupaan, atau sebaliknya. Ada expense-expense yang kelupaan. Berasanya spare-nya banyak lah, pas diliatin loh, kok expense-nya ini ya, ada yang nanti perlu bayar ini, perlu bayar itu, dan seterusnya.
gitu. Jadi balik ke step satunya, pengelolaan keuangannya seperti apa, kemudian BPJS make sure aktif, kemudian ekspor critical, itu menurut aku make sense. Itu kan terutama kalau di daerah kamu juga BPJS-nya bagus, dan maksudnya karena penduduknya nggak seramai itu, dan I don't see why harus banget punya asuransi kesehatan dalam case ini ya. Karena kan selalu case by case. Gitu. Cukup menjawab atau kalau ada pertanyaan lagi juga boleh kalau ada follow up questions. Cukup menjawab Kak Grace. Alhamdulillah aku selama ini juga melakukan ini sih jurnal expense gitu. Jadi kayak Good. aku Very good. selalu mencatat kayak pendapatan aku berapa, terus aku juga selalu membuat anggaran setiap harinya berapa gitu. Cuman emang jujur masih agak sulit ya untuk apa namanya? Untuk menabung gitu. Jadi masih kayak bolong-bolong gitu untuk tabungannya karena emang masih cukup banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan kayak gitu sih Kak Grace. Cuman I'm trying my best. Semangat, semangat. Thank you Kak Grace, thank you Bu Guru. Thank you Cici, thank you so Sama-sama, much for Cici. sharing. Semoga dari teman-teman di sini bisa belajar banyak juga ya dari pertanyaan Cici tadi. I know being sandwich generation itu bukan hal yang mudah, itu sangat-sangat menantang. Aku selalu salut banget sama teman-teman yang bisa jadi sandwich generation yang nggak cuma nanggung diri sendiri ya. Usia kita masih 27 gitu ya. Masih banyak hal-hal yang sebenarnya pengen kita beli, pengen kita nikmati untuk diri kita sendiri, tapi udah harus jadi orang yang tidak egois. Oh, gue harus nyisihin sebagian untuk orang tua, untuk adik, untuk ini, untuk itu. Jadi I really apa ya appreciate you and aku bangga banget sih sama Cici, keren banget. Semangat ya Cici. Dan Thank you semoga banget. So sweet sekali. semoga udah terjawab juga ya tadi pertanyaannya untuk asuransi kesehatan ya. Tadi belum ada urgensinya karena sudah di cover ke BPJS. And then kalau mau asuransi yang penyakit kritis mungkin tidak perlu dulu untuk sekarang kalau memang masih apa ya masih kepepet gitu lah ya budgetnya karena kan banyak pengeluaran yang lebih urgent juga. Cuma boleh mungkin konsul tuh sama Grace yang ada 15 minutes kan ya kira-kira asuransi kritis yang harus dipersiapkan Cici di kedepannya itu seperti apa supaya nanti kalau sudah ada dana nganggur gitu ibaratnya udah bisa dialokasikan untuk asuransinya. Oke, nanti aku nanti tampilin lagi kali ya Grace itunya. Boleh, boleh Eh, aku sambil lihat lagi deh. Oke. Nah, mungkin untuk questions penutup, sebenarnya yang nanya pertanyaan tuh banyak ya, cuma karena along the way sambil presentasi sambil jawabin pertanyaan, ini aku menemukan jawaban yang cukup menarik, jawaban pertanyaan yang cukup menarik juga dari Kak Chandra Elisa. Kak Chandra Elisa mau on cam dan on mic atau mau on mic aja juga nggak apa-apa. Kalau nggak on cam dan nggak on mic, aku bacain aja pertanyaannya. Halo, Kak. Oke, kalau gitu aku bacain ya pertanyaannya. Aku bacakan saja. Kak, aku posisi saat ini masih pegawai kontrak. Aku udah aware akan pentingnya asuransi. Tapi aku worry kalau di tengah jalan nggak bisa lanjut bayar preminya karena harus stop kerja ya. Namanya karyawan kontrak ya, takutnya kontrak habis tidak dilanjutkan kan kehilangan pekerjaan tuh. Jadi nggak bisa bayar premi. Apa ada skenario tertentu untuk bisa tetap punya asuransi di situasi seperti ini? Aku tadi kalau on cam saya pengen nanya lebih detail, tapi ya kita jawab ini lah, based on yang ini gitu kan. Em, karena ini juga nggak tipe asuransi gitu kan. Em, aku pernah dapat case yang sebenarnya kalau soal contoh cara bayar tradisional dan unit link gitu ya. Aku tuh berpikirnya biasanya orang yang beli unit link itu justru karena lebih fleksibel. Maksudnya secara budgetnya lebih dia punya spare buffer, makanya dia nggak apa-apa lah beli unit link gitu kan, bayar lebih mahal. Tapi ada juga case yang dia bilang income dia itu kadang fluktuatif. Jadi justru pada saat dia nyaman, dia prefer unit link karena kalau misalnya perlu cuti premi, ada fleksibilitas untuk cuti premi. Tapi menurut aku itu kembali case by case, karena kan kebutuhannya tergantung juga apa gitu kan, kesehatan, kritis, jiwa, kantor yang ngasih asuransi atau enggak juga kayak gitu. Secara umum pastinya budget asuransi itu jangan sampai mepet banget. Kalau aku boleh kasih angka, walaupun ini masih masih bisa geser gitu ya. Kalau misalnya dia cuma asuransi kesehatan, anggaplah 5-10% dari si gaji income, atau up to 20% untuk misalnya nih dia punya produk-produk yang bayarnya hanya 5 tahun, hanya bayar 10 tahun, atau memang dia menanggung keluarganya, tentu saja persentasenya akan lebih banyak daripada itu. Em, tapi kalau misalnya emang dari awal alokasinya persentasenya udah map sih,
pada saat dia beli udah mepet banget nih sama kapabilitasnya dia, itu tidak bijak mungkin. Jangan terlalu dipaksa juga dari awal. Jadi kasih buffer. Kemudian kalau kita ngeliat dari, ya aku ngeliat dari bigger picture lagi, dari personal finance, sebenarnya eh, pentingnya, kenapa step satu itu dana darurat, gitu kan. Lalu proteksi. Kenapa bukan proteksi dulu, baru dana darurat? Karena bisa ada hal-hal yang tidak diduga seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya dana darurat yang cukup, bisa 3 sampai 6 bulan, maka itu bisa buat bayarin si insurance-nya juga gitu. Asuransi sih biasa ada masa tenggang kayak let's say 1 bulan gitu kan. Em, ya kalau misalnya untuk yang jangka itu aku kepikiran sebenarnya kalau punya kartu kredit bisa juga, tapi dengan asumsi habis itu bisa dibayarin ya kartu kreditnya dalam untuk likuiditas sementara doang gitu kan, berapa minggu kayak gitu. Em, ya dari awal lebih baik disesuaikan sih produknya sama yang memang kamu nyaman. Oh, dan satu lagi, ini aku juga ada kejadian, nasabah itu di tengah-tengah kena layoff dan dia prefer untuk menurunkan polisnya. Nah ini agak case by case lagi ya. Tapi di sebagian polis itu manfaat bisa diturunkan. Jadinya secara budgetnya lebih nyaman, lebih bisa nafas. Oke, semoga sudah menjawab ya. By the way, Kak Chandra Elisa ternyata tadi katanya lagi di jalan, jadi nggak bisa on mic. Ah, But oke, it's so okay. much Thank for you for your asking. guys. Thank you banget untuk jawaban-jawabannya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nanya-nanya. Aku ingetin lagi kalau Grace nih open ya untuk 15 minutes free consultation. Bayangin gratis ya guys. Biasa kalau mau konsul sama Grace ini bayar loh. Dan untuk murid-murid kalau ibu hari ini dikasih gratis 15 menit itu sebenarnya nggak terlalu singkat dan nggak terlalu panjang juga. Jadi sebaiknya sebelum kalian come to the consultation, prepare dulu pertanyaan apa yang udah mau kalian tanyain gitu. Jadi nggak ngeblank pas mau nanya, udah jelas gitu arah pembahasannya itu mau kemana. Oke? Jadi better prepare sebelum kalian sign up buat consultations-nya. Oke, dari Grace ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih? Um, ya, Pesan-pesan terakhir kali ya, kan pesan-pesan ya, untuk teman-teman. kan be skeptical. Biscuit. Jadilah orang yang skeptis. Jangan gampang percayaan. Em, karena efeknya sangat panjang gitu kan. Terutama aku tahu ada kecenderungan juga, contoh apalagi udah punya anak, kemudian waktu kan juga banyak kepake untuk banyak urusan lah, sejuta urusan gitu kan. Mau itu pekerjaan rumah, pekerjaan dan seterusnya, atau mungkin orangnya memang bukan orang yang teknis misalnya. Mabok nih kalau misalnya detail-detail. Kalau kamu bukan orang teknis, tolong involve atau ajak orang yang teknis gitu kan. Ya tidak kepikiran satu contoh case yang menyeramkan. Pas kita review itu dia di kota kecil di Sumatera Utara, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, dan dia tahunya itu dia dalam pendidikan. Pas kita review itu adalah asuransi jiwa anaknya, alias kalau anaknya yang meninggal orang tuanya dapat duit. Itu salahnya udah kali 3. Dan itu dia beli, pada saat anak pertama dia beli, temannya yang bekerja di bank pada saat anak keduanya lahir dia beli lagi, sudah jadi manajer bank. Dan dia sangat amat percaya gitu kan. Waktu itu dia sampai kaget, dan ya aku kasih tahu step-step untuk dia kalau ke asuransinya, jadi dia denger sendiri gitu loh penjelasannya, dan ya benar gitu kan. Dan akhirnya dia sampai bingung kayak, aduh gimana saya mau ngomong ke suami saya gitu kan, saya udah bayarnya cukup mahal gitu kan. Daripada kita menyesal di akhir, sebisa mungkin kita coba cari tahu, beranilah bertanya, banyak-banyak bertanya, karena kadang itu juga budaya Asia. Kadang-kadang kita nggak enakan, aduh masa nanti saya dikiranya bodoh. Nggak apa-apa, mendingan dikira bodoh daripada nanti kena bodoh beneran gitu. Karena ya, em, lebih banyak sales yang nggak bener guys, dan nggak gampang bedainnya. Jadi ya hopefully sesi hari ini bisa berguna. Kalau ada any questions feel free. Aku selalu appreciate banget orang yang suka bertanya, even ada kadang-kadang agent entah dari mana yang bertanya gitu kan, asalkan ditanyakan dengan jelas, dengan sopan. Aku appreciate orang yang mau belajar, karena kadang-kadang orang itu pengen belajar tapi lingkungannya dia tidak kondusif untuk belajar itu. Makanya uh, ya bukan pesan sponsor juga, tapi yang menyambung itu juga pikiran kenapa pas kalau ibu pertama muncul, bahkan sebelum pertama kali aku di-invite, aku yang penasaran duluan, Kak Michelle. Aku sempat pernah nanya kayak, apa nih gitu kan, karena um,
I appreciate juga teman-teman di sini yang udah meluangkan waktunya buat belajar. Ya, semangat mencapai goals-nya dan thank you. Thank you banget, Grace. Mungkin dari aku last message ya, mau nambahin. Tadi bener banget ya budaya Asia, terutama budaya Indonesia itu selain tidak enakan, malu bertanya, kita ada perasaan yang kayak kalau ditawarin asuransi sama orang terdekat, kita tuh kayak ya udahlah beli bantu-bantu gitu kan. Bantu-bantu. Jangan pernah beli asuransi dengan tujuan bantu-bantu ya, karena itu terjadi terlalu sering. Aku ngelihat banyak banget ibu-ibu yang ditawarin teman arisannya lah atau teman anaknya ditawarin asuransi, dia pikir ya udahlah masuk lah 300.000 500.000 dikit-dikit aja bantu-bantu. Nggak ada asuransi itu, nggak ada bantu-bantu ya. Beli asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kalian aja, that's it. Tanpa alasan dengan gue mau bantu dia nggak enak soalnya udah ditawarin. Agentnya mau jelasin 3 jam 4 jam nggak peduli guys, kalau memang agentnya tidak bisa memberikan polis yang sesuai dengan kebutuhan kalian, leave it gitu. Mau itu penjelasannya berhari-hari kayak 24 jam kayak nggak usah. Apalagi kalau izinnya ngejerin terus ya. Kadang seminggu sekali tuh di chat lagi, gimana nih Kak? Gimana Kak? Follow up nih Kak. No, jangan pernah beli asuransi karena kalian tidak enak. Oke? Nah, thank you banget untuk teman-teman yang udah stay. Tapi sebelum kita pergi dan berpisah, boleh ya kita foto-foto dulu. Mungkin yang bisa on cam boleh on cam ya. Aku mau screenshot.